Bentuknya sudah kapsul, untuk permintaan pasti dari sana, dan kapsulnya nggak ada mereknya. Terus dimerekin. Kita menduga-duga saja, jangan-jangan di sana kemudian dilabeli dengan dalih organik gitu kan, herbal, dikirim ke sini dan harganya menjadi mahal. Nah ini penting untuk membranding dengan kawan-kawan para duta besar ya. Kalau kantor-kantor duta besar kemudian jadi outletnya, sehingga ada tamu-tamu disuguhi jamu, lalu dia menceritakan, ada storytelling tentang jamu. Saudara, polisi telah memeriksa 11 saksi kasus penembakan relawan paslon di Sampang, Madura. Hingga kini polisi belum menemukan motif politik dalam insiden tersebut. Penyidikan terus dilakukan oleh Polres Sampang dibantu Kepolisian Daerah Jawa Timur. 11 saksi terkait penembakan orang tak dikenal atau OTK telah diperiksa. Sementara hasil pemeriksaan proyektil dan CCTV masih dilakukan Puslapor Polda Jawa Timur. Sebelumnya relawan salah satu paslon Pilpres 2024 bernama Muarah ditembak orang tak dikenal di Sampang, Madura pada Jumat pagi. Korban mengalami luka tembak bagian perut dan punggung. Bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya, belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Dan artinya kasus ini masih ditangani oleh Polres hanya belum? Masih ditangani oleh Polres, ya Polda membantu ya, memberikan asistensi dalam mekanisme penyelidikan kasus ini. Saudara, Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, mendapat remisi atau potongan hukuman penjara 1 bulan di Natal tahun ini. Lebih lengkap usai jeda. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segar yang bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Raih 3 piala PB Jarum segel gelar juara umum turnamen bulu tangkis bergu Superliga Junior 2023. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Drawing Piala Asia 2023 telah berlangsung. Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, mendapat remisi atau potongan hukuman penjara selama 1 bulan di Natal tahun ini. Putri merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati saat ini menjalani hukuman 10 tahun penjara di Lapas Kelas 2A Tangerang. Putri mendapat remisi Natal karena dianggap memenuhi syarat pihak lapas. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Putri 20 tahun penjara. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung pidana Putri menjadi 10 tahun. Terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk.
Sementara itu, Ferdi Sambo tidak mendapat remisi Natal karena divonis hukuman penjara seumur hidup. Terpidana lain Kuat Ma'ruf yang dihukum 10 tahun penjara dan Ricky Rizal dihukum 8 tahun juga tidak dapat remisi karena beragama Islam. Putri Chandrawati yang dihukum 10 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dapat remisi Natal 1 bulan. Sebelumnya MA mengurangi vonis untuk Putri dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Apakah remisi ini sudah sesuai aturan? Kita akan bahas bersama ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak Dirjen Pas Kemenkumham dan kuasa hukum Putri Chandrawati, namun keduanya tak bisa bergabung dalam dialog malam hari ini. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Prof, tolong koreksi saya kalau salah. Sekitar bulan Agustus Putri ini baru masuk penjara, tapi kemudian remisi sudah didapatkan di bulan Desember. Ini sudah sesuai aturan ya, Prof? Begini, Mbak. Remisi itu adalah dengan tujuan untuk memberikan motivasi supaya dia tetap berkelakuan baik. Kan itu. Itu tujuannya pertama itu. Kemudian kalau kita lihat dalam peraturan Presiden, kalau Mbak Livi menyatakan Agustus kemudian sampai Desember, kalau kita lihat kepresnya itu ada suatu mekanisme, Mbak. Jadi kalau seseorang narapidana itu sedang menjalani 6 bulan sampai 1 tahun, itu harusnya tidak 1 bulan, tapi adalah 15 hari. Itu. Tapi kalau Bu Putri itu sudah menjalani dalam konteks 1 tahun, itu adalah berhak 1 bulan. Jadi kita tidak tahu menghitungnya Dirjen Pas dari apa, kan itu. Karena seseorang itu mendapatkan remisi itu dalam 1 bulan, 1 tahun, itu adalah pada remisi khusus seperti hari ini, hari Natal, tahun-tahun keagamaan, yaitu kalau yang beragama Nasrani, semua mendapatkan remisi, yang kalau kita perhitungan dalam kepres itu adalah 1 bulan ketika mendapatkan, ketika hukuman sudah 1 tahun, 2 bulan kalau sudah 2 tahun, 3 bulan kalau sudah 3 tahun, 4 bulan kalau sudah 4 tahun, 5 bulan kalau sudah 5 tahun. Lah kalau sudah 5 bulan ke atas, maksimum remisi diberikan adalah 6 bulan. Begitu. Nah ini remisi khusus. Kalau kriteria seseorang narapidana bisa dapat remisi di hari raya apa saja, Prof? Remisi yang di atas hari raya, tadi saya katakan adalah remisi khusus. Selain remisi umum dan remisi tambahan dan remisi kemanusiaan. Itu ada 4 jenis kalau kita lihat itu. Dalam remisi khusus adalah seseorang narapidana dalam kualifikasi menganut agama tertentu yang dalam upacara keagamaan. Jadi kalau misalkan agama Islam ya pada hari Lebaran, agama Kristen atau Protestan adalah pada bulan-bulan Natal. Ini yang diberikan. Jadi 1 tahun itu 2 kali, umum dan khusus. Begitu, Mbak. Baik, kalau untuk Sambo sendiri yang tidak dapat remisi karena dihukum seumur hidup, ini sudah tepatkah, Prof? Ya, dalam Undang-Undang Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, disebutkan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi, kecuali seseorang narapidana yang dihukum mati atau seumur hidup. Nah, seseorang pidana mati seumur hidup tidak mendapatkan remisi. Ini bagian dari kebijakan, karena namanya seorang seumur hidup mosok mendapatkan pengurangan. Logikanya nggak begitu toh, Mbak? Kan gitu, Mbak. Pidana mati mosok mendapat pengurangan. Jadi bukan mati lagi dong. Nah, ini yang di terminologi suatu remisi tadi. Makanya remisi itu sebetulnya sebagai bentuk penghargaan ketika seseorang berkelakuan baik. Tadi syaratnya seperti itu. Dirjen Pas, berkelakuan baik nih mendapatkan suatu remisi. Mendapatkan suatu temuan yang sangat berguna bagi lapas, dapat remisi tambahan. Nah, gitu. Bisa mencegah kerusuhan dalam lingkungan lapas, mendapatkan remisi tambahan. Ini suatu menarik, Mbak. Makanya konteks remisi ini sebetulnya multiguna, selain individu bagi yang bersangkutan untuk tetap mempunyai motivasi baik, berjalan baik, berkelakuan baik, mengurangi frustasi. Ingat loh, Mbak, di dalam suatu napi itu frustasi loh. Sehingga dengan adanya remisi ini kan menjadi pengharapan-pengharapan. Dengan pengharapan itu berarti kan berkelakuan baik, memberikan suatu penghargaan pada negara, berikan remisi. Ini yang dispiritkan dalam suatu undang-undang pemasakan seperti itu. Prof. Hipnu, kalau di tingkat kasasi hukuman Putri kan sebelumnya sempat dipotong 10 tahun, dari 20 jadi 10, sekarang dapat remisi 1 bulan. Kalau kita bicara remisi hak narapidana, tapi apakah ini kemudian tidak mengusik rasa keadilan masyarakat, Prof?
Ya, memang betul ya. Kalau kita mendapat keadilan masyarakat, betul. Tapi kalau kita lihat suatu peraturan remisi itu adalah untuk memberikan baik, kan tujuan hukum pemidanaan itu kan ada 3, Mbak. Ada suatu retributif, pembalasan, ya. Pembalasan lah, terkait Pak Sambo ini pembalasan, tidak dapat remisi. Kemudian retributif, itu ada perbaikan lah. Remisi itu bagian dari retributif, perbaikan. Sehingga tadi katakan, makanya kalau seorang narapidana itu berkelakuan baik, mengikuti suatu program-program, memberikan suatu suatu pemikiran-pemikiran ke depan, itu akan mendapat pengurangan. Itu Mbak, itu maksudnya. Oleh karena itu memang ya menurut keadilan itu memang relatif. Kan itu, relatif sekali. Prof, kalau tadi Prof sempat sampaikan 1 tahun, kemudian harusnya 1 bulan, 2 tahun 2 bulan, 3 tahun itu adalah 3 bulan, dan seterusnya maksimal 6 bulan ya kalau untuk remisi. Tapi yang jadi pertanyaan gini, ketika Putri baru kemudian katakanlah inkrah begitu, itu dihitung dari awal masa penahanan kah, ataukah dari ketika status hukumnya inkrah, Prof? Nah, pertanyaan begini Mbak, kapan seseorang menjadi narapidana? Kapan seseorang berkuatan hukum tetap? 1, ketika sudah tidak ada upaya hukum lagi. Ketika seseorang menerima putusan. Nah, pertanyaannya Bu Putri itu menerima putusannya sampai kapan? Apakah setelah putusan pada 10 bulan kasasi kemarin? Itu lihat, jadi seseorang kalau sudah belum inkrah, belum mendapatkan remisi. Karena konteks remisi itu adalah narapidana. Kapan suatu katakan narapidana? Apabila sudah berkekuatan hukum tetap. Sejak kapan? Sejak putusan terakhir. Jadi kalau memang kemarin itu Agustus, kemudian Januari, ya sepertinya belum 1 bulan, belum 1 tahun, Mbak. Ini haruskah dijelaskan oleh Kemenkumham, Prof? Ya, sepertinya seperti itu. Kalau memang hitungannya adalah Agustus sampai Januari. Mudah-mudahan dihitung kembali, karena memang disinilah yang kadang-kadang kita sebagai pihak luar itu remisi itu memang harus mendapatkan kontrol yang ketat. Jadi jangan sampai seseorang dihukum sekian tahun mendapatkan remisi-remisi tanpa terkontrol, sehingga menjadikan tadi keadilan tadi, loh baru beberapa tahun sudah keluar. Bagaimana audit remisinya begitu kan? Kalau kasus serupa katakanlah dengan masa remisi yang terbanyak sepanjang sejarah hukum di Indonesia seperti apa? Sebanyak apa, Prof? Ya, kalau kita lihat begini Mbak Livi, dalam 1 tahun itu kan seseorang mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Kan itu. Remisi khusus adalah pada hari Lebaran. Ya. Kan itu. Dalam remisi umum adalah pada ulang tahun kemerdekaan. Nah, kita koreksi Mbak, maaf tadi Mbak. Dalam hal remisi umum itu lebih besar. Seseorang mendapatkan penghargaan pada negara ketika berbuat baik. Sehingga kalau katakanlah 1 bulan di atas 5 bulan, misalkan seorang menjalani 5 bulan, tadi kan 5 bulan. Jadi hitungan besar itu kalau sudah menjalani 5 bulan. Karena maksimal seseorang mendapatkan remisi adalah 6 bulan. Begitu loh. Sehingga tinggal menghitung seseorang itu kalau sudah sampai misalkan Bu Putri itu 5 bulan, ya paling hitungan tadi 10 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah keluar. Karena jumlah remisinya memang cukup besar ketika pada tiap remisi khusus maupun remisi umum. Gitu. Oh baik. Terima kasih Prof Hipno sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Benarkah hari ini diprediksi jadi puncak arus balik pertama periode libur Natal 2023? Kita akan kembali usai jeda. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana Bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Ini
Ini cerita bagaimana Rasa Pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk Pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Hari ini diprediksi jadi puncak arus balik pertama periode libur Natal 2023. Terjadi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju Jabodetabek dan juga kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen. Hari ini jadi puncak arus balik periode libur dan cuti bersama Natal 2023. Momentum libur Natal dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ataupun pulang ke kampung halaman menggunakan sarana mobil pribadi, transportasi umum, bus, dan juga kereta api. Untuk mencegah kepadatan kendaraan di tol arah Jakarta, kepolisian akan memberlakukan sistem satu arah atau one way di tol Cipali mulai dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan hingga kilometer 72 Cikampek. Rencananya pemberlakuan sistem one way dimulai sejak pukul 14 hingga pukul 00 atau 12 malam dan berlaku situasional. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut kepolisian juga menambah personil di beberapa titik arteri, khususnya di wilayah Jawa Barat, sebagai antisipasi jika sistem satu arah di tol Cipali diberlakukan. Jawa Barat terutama, karena ini semuanya ada di daerah Jawa Barat, kita akan perkuat untuk arteri. Karena nanti imbas dari pemberlakuan one way, pasti arteri akan ada peningkatan. Kita sudah koordinasikan, terutama titik-titik trouble spot seperti pasar, kemudian lintasan sebidang, kereta api. Ini sudah menjadi konsen kita untuk mengelola di sana. Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan keluar wilayah Jabodetabek pada H-7 Natal 2023 sampai H+3 Tahun Baru 2024 atau periode 18 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024 adalah sebanyak 2,88 juta kendaraan atau naik 14,2% terhadap volume lalu lintas normal. Jasa Marga memprediksi untuk puncak arus mudik dan puncak arus balik terbagi menjadi dua periode. Prediksi pertama, puncak arus mudik akan terjadi pada Jumat 22 Desember 2023 atau periode Natal dan Sabtu 30 Desember 2023 untuk periode Tahun Baru. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan lebih dari 700.000 kursi di seluruh daerah operasi kereta api se-Indonesia dalam momentum libur Natal dan Tahun Baru 2023 ini. Humas Daop 1 Jakarta memperkirakan hari ini adalah puncak arus balik libur Natal. Kedatangan terjadi puncak itu diperkirakan hari ini sekitar 43.000 sekian. Betul, arus balik. Ya. Untuk Untuk seluruh Daop, data kita kalau seluruh Daop itu sekitar 44.567 untuk keberangkatan hari ini, dan untuk kedatangan hari ini itu 43.400 seperti yang saya katakan tadi. Adapun prediksi arus balik akan terjadi pada Selasa 26 Desember 2023 untuk periode Natal dan Senin 1 Januari 2024 untuk periode puncak arus balik libur Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kakor Lantas Mabes Polri meninjau pelaksanaan arus balik libur Natal 2023 di kilometer 188 Gerbang Palimanan Tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Berdasarkan data traffic counting atau hitungan traffic, Kakor Lantas menunda rekayasa arus berupa one way atau satu arah.
Irjen Pol Aan Suhanan menyebut pihaknya telah merencanakan kebijakan one way atau sistem satu arah pada pukul 14 di kilometer 188 gerbang Palimanan Tol Cipali. Tapi kebijakan itu ditunda karena arus balik masih terkendali. Berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas di tiap jam pada titik tertentu hingga Selasa sore terpantau masih aman. Di kilometer 414 Kali Kangkung terdata 2.193 kendaraan lewat per jam. Begitupun di kilometer 188 terdapat 2.164 kendaraan per jam, sedangkan data yang akan diintervensi bila mencapai 3.500 per jam. Sehingga rencana kebijakan sistem satu arah ditunda sementara dan akan terus dipantau seiring pergerakan arus balik. Kakor Lantas memprediksi Selasa malam akan terjadi peningkatan gelombang puncak arus balik libur Natal tahun ini. Sapa Indonesia malam kita mulai dengan informasi Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, mendapat remisi atau potongan hukuman penjara selama 1 bulan di Natal tahun ini. Putri merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati saat ini menjalani hukuman 10 tahun penjara di Lapas Kelas 2A Tangerang. Putri mendapat remisi Natal karena dianggap memenuhi syarat oleh pihak lapas. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Putri 20 tahun penjara. Dalam proses kasasi Mahkamah Agung, pidana Putri dipangkas menjadi 10 tahun. Betul, mendapatkan remisi Natal 2023 sebesar 1 bulan. Kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Edward Pagar Alam, seperti kami kutip dari kompas.com. Putri Chandrawati terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua mendapat remisi Natal selama 1 bulan. Apa alasan dari pemberian remisi ini? Kita sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, bagaimana Putri Chandrawati mendapatkan remisi Natal 1 bulan? Iya, Livi, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait pemasyarakatan, di situ diatur secara jelas ada 3 syarat pemberian remisi khusus kepada narapidana sebagai salah satu hak. Yang pertama adalah berkelakuan baik. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dan menunjukkan penurunan tingkat risiko. Tapi kalau dari Dirjen Pas Reinhard Silitonga secara lebih spesifik menjelaskan, orang-orang yang mendapatkan remisi khusus Natal tahun 2023 ini termasuk Putri Chandrawati adalah mereka yang sudah memenuhi syarat administratif dan substantif. Administratif misalnya adalah sudah menjalani masa pidananya setidaknya 6 bulan, kemudian tidak tercatat dalam register F. Register F ini adalah catatan yang menunjukkan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran dari warga binaan pemasyarakatan. Kemudian soal kenapa 1 bulan ini juga sudah diatur dalam peraturan. Ini tergantung dari masa pidana yang sudah dijalani. Misalnya kalau untuk narapidana yang baru menjalani 6-12 bulan akan mendapatkan 15 hari, kemudian lebih dari 12 bulan sampai 3 tahun dapat 1 bulan, kemudian dari tahun 4 dan 5, 1 bulan 15 hari, kemudian tahun ke-6 dan seterusnya 2 bulan. Kita tahu Putri Chandrawati sudah menjalani masa tahanan dari tahun 2022 kemarin, sehingga karena masa tahanannya sudah lebih dari 12 bulan, sehingga mendapatkan remisi khusus Natal tahun. Untuk mengurai kemacetan kendaraan, petugas Satlantas Polres Bogor sejak Selasa siang memberlakukan sistem one way atau satu arah. Nah, bagaimana dengan Verdi Sambo? Verdi Sambo kita juga masih ingat mendapatkan vonis hukuman pidana. Berdasarkan data sementara dari pihak kepolisian, hingga Selasa siang jumlah kendaraan yang melintasi puncak, baik kendaraan yang naik maupun turun, berjumlah 80.000 kendaraan. Pukul 12.50 kita melaksanakan rekayasa lalu lintas, yaitu one way menuju dari arah puncak menuju arah Jakarta, di mana kita lihat untuk arus kepadatan dari arah puncak cukup panjang, menjadikan kita mengambil keputusan untuk mengambil rekayasa jalan untuk one way sampai dengan Jakarta.
Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek dari arah Jawa Tengah dan Bandung menuju Jakarta mulai meningkat sejak siang. Diprediksi peningkatan jumlah kendaraan akan terus terjadi hingga malam nanti. Kendaraan pemudik dan wisatawan yang akan kembali ke Jakarta usai mengisi libur mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan melaju dengan kecepatan rendah di jalur tol Jakarta Cikampek. Polisi belum menerapkan rekayasa lalu lintas apapun. Sebelumnya Korlantas Polri akan menerapkan kontraflow mulai kilometer 70 hingga kilometer 47 dari arah Jakarta jika lalu lintas tol padat. Diperkirakan peningkatan signifikan jumlah kendaraan akan mulai terjadi pukul 18 hingga tengah malam. Kakor Lantas Mabes Polri meninjau pelaksanaan arus balik libur Natal 2023 di kilometer 188 Gerbang Palimanan Tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Berdasarkan data traffic counting atau hitungan trafik, Kakor Lantas menunda rekayasa arus berupa one way atau satu arah. Irjen Pol Aan Suhanan menyebut pihaknya telah merencanakan kebijakan one way atau sistem satu arah pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di kilometer 188 Gerbang Palimanan Tol Cipali. Tapi kebijakan itu ditunda karena arus balik masih terkendali. Berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas di tiap titik pada titik tertentu, hingga Selasa sore terpantau masih aman. Di kilometer 414 Kali Kangkung terdata 2.193 kendaraan lewat per jam. Begitupun di kilometer 188 terdata 2.164 per jam. Dan sedangkan data yang akan diintervensi bila mencapai 3.500 per jam. Sehingga rencana kebijakan sistem satu arah ditunda sementara dan akan terus dipantau seiring pergerakan arus balik. Kakor Lantas memprediksi Selasa malam akan terjadi peningkatan gelombang puncak arus balik libur Natal tahun ini. Ada 50.000 masyarakat yang akan balik ke arah Jakarta dari timur. Namun sampai saat ini untuk arus lalu lintas dari Semarang kemudian dari Cirebon sendiri ini angkanya masih cukup landai, ya. Artinya masih ada di batas-batas aman, ya. Tidak perlu melakukan intervensi berupa rekayasa lalu lintas, kontraflow maupun one way. Hari ini diprediksi sebagai puncak arus balik libur Natal, tapi Korlantas Polri belum memberlakukan sistem one way dari arah tol Cipali menuju Jakarta. Apa alasannya? Kita akan bahas bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan langsung dari kilometer 29 tol Cikampek. Selamat malam, Pak Aan. Kita akan kembali sapa Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan langsung dari kilometer 29 tol Cikampek yang memantau langsung puncak arus balik libur Natal pada malam hari ini. Saya kembali sapa, selamat malam Pak Aan. Baik, kita akan kembali sapa, ada Kakor Lantas Polri pada malam hari ini yang berada di kilometer 25 tol Cikampek yang sedang memantau puncak arus balik di sana. Dan memang hari ini saudara diprediksi sebagai puncak arus balik libur Natal. Namun Korlantas Polri hingga saat ini belum memberlakukan sistem one way dari arah tol Cipali menuju Jakarta. Apa alasannya? Apakah puncak arus balik masih belum terjadi hingga malam ini? Kita akan sapa Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Selamat malam Pak Aan. Hari ini jadi puncak arus balik periode libur dan cuti bersama Natal 2023. Momentum libur Natal dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ataupun pulang ke kampung halaman menggunakan sarana mobil pribadi, transportasi umum, bus, dan juga kereta api. Untuk mencegah kepadatan kendaraan di tol arah Jakarta, kepolisian akan memberlakukan sistem satu arah atau one way di tol Cipali
mulai dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan hingga kilometer 72 Cikampek. Rencananya pemberlakuan sistem one way dimulai sejak pukul 14 hingga pukul 00 atau 12 malam dan berlaku situasional. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut kepolisian juga menambah personil di beberapa titik arteri, khususnya di wilayah Jawa Barat, sebagai antisipasi jika sistem satu arah di tol Cipali diberlakukan. Jawa Barat terutama, karena ini semuanya ada di daerah Jawa Barat, kita akan perkuat untuk arteri. Karena nanti imbas dari pemberlakuan one way, pasti arteri akan ada peningkatan. Kita sudah koordinasikan, terutama titik-titik trouble spot seperti pasar, kemudian lintasan sebidang, kereta api. Ini sudah menjadi konsen kita untuk mengelola di sana. Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan keluar wilayah Jabodetabek pada H-7 Natal 2023 sampai H+3 Tahun Baru 2024 atau periode 18 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024 adalah sebanyak 2,88 juta kendaraan atau naik 14,2% terhadap volume lalu lintas normal. Jasa Marga memprediksi untuk puncak arus mudik dan puncak arus balik terbagi menjadi dua periode. Prediksi pertama, puncak arus mudik akan terjadi pada Jumat 22 Desember 2023 atau periode Natal dan Sabtu 30 Desember 2023 untuk periode Tahun Baru. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan lebih dari 700.000 kursi di seluruh daerah operasi kereta api se-Indonesia dalam momentum libur Natal dan Tahun Baru 2023 ini. Humas Daop 1 Jakarta memperkirakan hari ini adalah puncak arus balik libur Natal. Kedatangan terjadi puncak itu diperkirakan hari ini sekitar 43.000 sekian. Betul, harus balik. Ya. Untuk Untuk seluruh Daop, data kita kalau seluruh Daop itu sekitar 44.567 untuk keberangkatan hari ini, dan untuk kedatangan hari ini itu 43.400 seperti yang saya katakan tadi. Adapun prediksi arus balik akan terjadi pada Selasa 26 Desember 2023 untuk periode Natal dan Senin 1 Januari 2024 untuk periode puncak arus balik libur Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, suara di Jawa Tengah jadi salah satu penentu kemenangan bagi Capres-Cawapres. Langkah politik apa yang bisa dilakukan masing-masing paslon untuk menguasai suara Jawa Tengah? Usai jeda, rekan saya Cindy Sistiarani akan kembali untuk Anda. Desember ini akan menjadi debat perdana bagi Capres dan juga Cawapres. Tensi kompetisi dalam pesta demokrasi semakin tinggi. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Debat Capres-Cawapres menjadi satu momentum tahapan yang juga krusial. Debat Capres-Cawapres ini jadi momen paslon untuk mengkampanyekan visi misi. Terkait dengan tema-tema besar yang kita sudah susun. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Ini cerita bagaimana rasa pede membawa kami berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu kami mulai dari Brimo dan tabungan BRI Simpedes. Dimulai dari download, foto identitas diri, dan Simpedesmu jadi deh. Transaksi ini itu bisa. Kebaikan pun akan datang. Yuk pede berubah ke arah yang lebih baik. Tabungan BRI Simpedes bersama Brimo. Pede itu penting. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bahwa saya ada pilihan, saya menganjurkan untuk memilih yang terbaik. Pak Wapres tidak berupaya untuk ikut mengarahkan gitu. Diperjelas saja, jangan seperti melempar isu kemudian tidak jelas ujungnya.
Simak selengkapnya dalam Satu Meja The Forum Ma'ruf Amin. Publik harus awasi pemilu, Rabu 27 Desember, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hujan deras yang mengguyur kota Balikpapan mengakibatkan longsor. Salah seorang warga terdampak menyebut sebelum longsor sempat terdengar suara gemuruh dari bagian atas kemudian disusul dengan terjadinya longsor. Untuk menghindari longsor susulan, pemerintah menutup sementara titik longsor menggunakan terpal dan berkoordinasi dengan BPBD Kota Balikpapan untuk langkah penanganan lanjutan. Akibat curah hujan tinggi, 3 kecamatan di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Selain banjir, curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan longsor di jalan penghubung Sumatera Barat menuju Pekanbaru Riau. Petugas dan beberapa alat berat diturunkan ke lokasi untuk percepatan pembersihan. Sebuah minibus yang mengangkut rombongan guru terbakar di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setengah jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga dari ampas kopling yang panas. Tidak ada korban luka dan jiwa dalam insiden ini. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kurang dari 2 bulan menjelang pemilihan presiden, perebutan suara capres semakin ketat. 3 provinsi dengan pemilih terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Data KPU menyebut total DPT nasional sebanyak 204,8 juta pemilih, 13% ada di wilayah Jawa Tengah. Total DPT di Jawa Tengah sebanyak 28,2 juta pemilih. Dari hasil survei Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan penguasaan wilayah Capres Anies Baswedan di Jawa Tengah pada Agustus 2023 ada di angka 1,6%. Pada Desember 2023 naik menjadi 4,1%. Kemudian Capres Prabowo Subianto pada Agustus 2023 ada di angka 19,6%. Dan di Desember 2023 ada di angka 29,6%. Sementara Capres Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 ada di angka 62% dan di bulan Desember 2023 di angka 31,6%. Apa faktor yang membuat adanya perubahan elektabilitas Capres di wilayah Jawa Tengah? Akan kami ulas usai informasi berikut ini. Kurang dari 2 bulan menjelang pemilihan presiden, perebutan suara capres semakin ketat. Capres nomor urut 1 optimistis bisa merebut banyak suara di wilayah Jawa Tengah. Anies menyebut Jawa Tengah bukan hanya kandang milik satu partai saja. Melihat
pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Mungkin ada beberapa kabupaten yang sangat didominasi oleh satu partai. Tapi bukan satu provinsi didominasi oleh satu partai. Kalau lihat ini banyak sekali. PKB itu punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jawa Tengah. Jadi kami makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi klaim Capres Anies soal suara Jawa Tengah. Prabowo menyebut siapapun boleh mengklaim, namun lihat saja hasil penghitungan suara nanti. Kalau klaim kan sah, semua orang boleh klaim ya. Insya Allah nanti kita lihat. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengklaim masih berjaya di wilayah Jawa Tengah. Ganjar menyatakan akan membuktikannya pada 14 Februari mendatang. Masih berjaya kok itu. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Dari hasil survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember menunjukkan adanya pergeseran penguasaan Capres di Jawa Tengah. Anies Baswedan di Jawa Tengah pada Agustus 2023 berada di angka 1,6% dan pada Desember 2023 di angka 4,1%. Lalu Capres Prabowo Subianto pada Agustus 2023 ada di angka 19,6% dan pada Desember 2023 ada di angka 29,6%. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 ada di angka 62% dan Desember 2023 di angka 31,6%. Perolehan suara Capres-Cawapres di Provinsi Jawa Tengah bisa memengaruhi perolehan suara secara nasional. KPU mencatat total DPT di Jawa Tengah sebanyak 28,2 juta pemilih atau 13% lebih dari total DPT nasional sebanyak 204,8 juta pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Suara di Jawa Tengah menjadi penentu kemenangan bagi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Langkah politik apa yang bisa dilakukan masing-masing paslon untuk menguasai suara Jawa Tengah? Kita akan berbincang dengan Timnas Amin, Jazilul Fawait, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Baik, tadi kita berkaca dari hasil Litbang Kompas di 29 November sampai 4 Desember 2023. Memang ada peningkatan dari Anies Muhaimin Amin di Jawa Tengah, tapi dari 1,6 jadi 4,1. Oh, Pak Jazilul belum bergabung ya bersama kita ya? Oke, baik. Kita sambil menunggu Pak Jazilul Fawait, Timnas Amin bergabung bersama kita. Saya akan langsung ke Mas Ciko. Mas Ciko, Ganjar Mahfud bulan Agustus 2023 hasil survei Litbang Kompas luar biasa angkanya sampai 61%, tapi di bulan Desember hampir separuhnya hilang menjadi sisa 31,6%. Apa yang terjadi Mas Ciko? Ada kesalahan hitung mungkin dari Litbang Kompas ya. Itu salah satunya. Karena di hitungan kami tidak seperti itu, memang tidak seperti yang kami harapkan. Kami berharap naik ke 70%, tetapi kalau kita bicara masih di tataran high 50s and low 60s lah. Di atas 50-an menjelang 60 dan 60 menjelang 65. Jadi pada prinsipnya perbedaan dari hasil-hasil survei with all due respect dengan apa yang telah dilakukan oleh Litbang Kompas, tetapi kami masih percaya bahwa yang kami lakukan tatap muka, door to door dengan masyarakat, apalagi juga jagoan-jagoan kami di Jawa Tengah seperti Pak Bambang Pacul di Yogyakarta, di Bekasi. Nah, ini juga bekerja keras terus-menerus, tiada henti, dan bahkan kita melihat animo masyarakat juga mengarah ke kita. Minat-minat masyarakat yang tadinya juga belum memilih PDIP pun juga menambah. Gitu. Jadi semua masih bisa diperdebatkan. Kami merasa ini masih lahannya kami
secara mayoritas, tetapi tentu tidak membuat kami lengah dan tetap aja masukan-masukan dari hasil survei itu tetap menjadi masukan dan evaluasi tentu. Artinya masih optimistis bahwa Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng dan bisa memenangkan Ganjar Mahfud? Yakin. Oke, yakin. Pak Wiyadi. Pak Wiyadi, kalau melihat dari hasil survei tadi hilang separuh dari Ganjar Mahfud, tapi kemudian meningkat juga signifikan untuk pasangan Prabowo Gibran. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya, kalau dari kami itu kan jelas bahwa dengan adanya pencalonan dari Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo otomatis menaikkan angka daripada pemilih di Jawa Tengah. Dan itu kalau kita melihat tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi 80%, dan saya kira peningkatan yang dilakukan oleh survei Kompas itu masih belum maksimal, dan itu kita masih akan bisa genjot terus terhadap targetnya berapa dari DPN? Ya, kalau targetnya kita memenangkan di Jawa Tengah gitu kan, tapi kita memenangkan itu kan masih ada hitung-hitungannya nanti terakhirnya gitu. Ya kan? Kalau tadi Mas Iko menyatakan ada di atas 50 ke atas, 60 kecil lah, 60%. Tapi kalau dari TKN Pak Prabowo Gibran ada di range berapa angka yang dimiliki dari, kalau tadi Mas Iko kan ada survei internal, kalau dari TKN? Ya, kalau dari kami bisa 50% itu sesuatu hal yang sudah bagus dengan Jawa Tengah. Karena dengan melihat 50% tentunya 50%-nya kan dibagi dua antara nomor 1 dan nomor 3 gitu. Dan tidak khawatir. Kan Pak Wiyadi tidak khawatir dengan anggapan Jawa Tengah adalah kandang banteng, sementara Gibran kan dengan PDI Perjuangan seperti itulah ya kemarin ketika ada polemik kartu anggota KTA-nya belum dikembalikan tapi menyeberang ke Prabowo Subianto, kemudian Presiden Jokowi juga mendukung Prabowo Subianto, tidak mendukung yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tidak khawatir dengan sebutan kandang banteng di Jawa Tengah? Ya, kalau saya melihatnya begini, kita tuh melihat bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng untuk Partai PDI Perjuangan, dan ini mungkin lebih ke pileg. Tapi kalau presiden kan kita bicara ketokohan, dan ketokohan di sini kan berpengaruh besar mengenai masalah memilih Pak Jokowi dan relawan-relawan Pak Jokowi dan relawan Mas Gibran. Dan juga jangan lupa bahwa di 2019 juga Pak Prabowo itu mempunyai modal 22%. Jadi artinya masih ada juga pemilih Pak Prabowo yang akan loyal terhadap Pak Prabowo. Ditambah dengan pemilih-pemilih Pak Jokowi yang mungkin bukan langsung kepada PDI Perjuangan. Dan ini kalau bicara mungkin legislatifnya bisa saja terjadi. Tapi ini presiden kan kita bicara ketokohan. Dan saya kira Mas Gibran dan Pak Jokowi saya kira cukup merepresentasikan mengenai masalah ketokohan di Jawa Tengah yang mungkin bisa membuat pemilih Jawa Tengah itu akan memilih Prabowo Gibran. Oke, baik Pak Jazilul. Bagaimana Timnas Anies Muhaimin ini melihat Jawa Tengah? Bagaimana strateginya untuk mengambil suara di Jawa Tengah yang selama ini selalu dikaitkan dengan kandang banteng? Ya, Jawa Tengah ini untuk daratan Jawa adalah pemilih suara nomor 3 kurang lebih 28 juta. Ya. Ngaca pada Pilpres 2019, Pak Jokowi Ma'ruf Amin menang 77,3% dan Pak Prabowo 22,7%. Jadi sangat jauh ketika itu. Nah, begitu di Pilpres memang kita harus akui Jawa Tengah ini adalah kandang banteng, kandang PDIP. Nah, hari ini dengan munculnya Mas Gibran, itu kemudian peta Jawa Tengah utamanya terkait Pileg dan Pilpres ini berubah. Bukan hanya Mas Gibran menurut saya, termasuk hadirnya Ketua Umum PSI Mas Kaesang. Itu akan menggerus suara PDIP di Jawa Tengah, dan termasuk juga akan menggerus suara perolehan Pak Ganjar yang menjadi representasi dari PDIP. Nah, bagi pasangan Amin, justru kami hari ini lebih percaya diri karena memang tema yang Amin bawa, tema perubahan berbeda dengan dua pasang paslon yang ada. Nah, berapa target yang harus kita siapkan? Waktu pilkada di Jawa Tengah
Pak Sudirman Said dan Bu Ida Fauzia yang diusung kebetulan memang Gerindra bareng kita, Gerindra, PKB, dan PKS, itu suara Pak Dirman 41%. Oke. Nah, oleh sebab itu kami tentu mentargetkan ya kurang lebih antara 30-40%. 30-40%. Ya. Sekarang kan kalau dari survei Dengan Litbang Kompas masih asumsi- sekitar 4,1% lah. Ya, bahwa hari ini atau pemilu kemarin suara PKB itu sekitar 2,3 juta. Dalam angka kami tentu mentargetkan minimum suara yang harus diperoleh dari Jawa Tengah ya 4 juta Oke. dari pemilih yang hadir ke TPS. Kali 4, itu minimum. Dan itu pasti terlampaui karena kami sudah bergerak di Jawa Tengah, kami hadir di Brebes sebagai kabupaten pemilih terbesar di Jawa Tengah. Dan kebetulan PKB kuat juga di situ. Baik. Maka angka 5 juta untuk satu provinsi Jawa Tengah bagi kader-kader kami itu angka yang akan dilampaui. Jadi kami bersyukur karena di Jawa Tengah akhirnya ada Pak Prabowo Gibran dan ada Pak Ganjar Mahfud. Baik. Pasangan Amin ini berkah gitu. Mas Ciko berkah untuk Amin katanya karena ada Prabowo Gibran yang menggerus suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah karena efek Jokowi, efek Gibran dan juga efek Kaisang. Kami tetap masih percaya diri lah tentang penghasilan hasil dari pileg nanti untuk PDI Perjuangan saya rasa tidak akan tergoyahkan. Tetapi seperti dalam pemilu-pemilu sebelumnya, perolehan suara pileg itu justru selalu berada di bawah perolehan suara calon presidennya. Nah, ini yang menarik gitu ketika makanya kami tetap menargetkan 70% untuk Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Mungkin PDI Perjuangannya bisa dapat 50%. Yakin bisa mendapatkan 70% karena tadi ada digoyang oleh keluarga Jokowi yang juga punya pengaruh di Jawa Tengah. Yakin dan harus yakin, Pak Jazizul. Ini tahu nggak? Tadi dia sebutin angkanya Amin itu cuma 4% loh sekarang di Litbang Kompas. Kita harus keroyok nih Litbang Kompas. Ya. Oke. Targetnya 70% ya. Ya, kalau berbasis pada Litbang Kompas tentu kadang suara PKB memang tidak tercapture secara baik. Oke. Tapi bahwa kalau kita turun ke Jawa Tengah, memang ada semacam perebutan yang sangat kuat di akar rumput antara masa Pak Jokowi yang diwakili oleh Prabowo Gibran dan masa Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang itu dipelopori oleh PDIP. Nah, sedangkan kami lebih bebas ke kanan ke kiri dan kami punya basis tertentu. Apa itu? Pesantren, generasi Islam, gitu. Kira-kira itu yang kemudian dan orang-orang yang pro perubahan. Dan saya melihat di Jawa Tengah ada semacam memang silent yang sekarang karena bingung, ada semacam silent hope, ada semacam silent suara tersembunyi yang itu akan berbelok kepada pasangan Amin. Kalau makin keras, makin itu berbelok gitu. Baik, Jadi, Pak Jazilul. Jadi bagaimana Timnas Amin melihat Jawa Tengah? Apakah bisa melengkapi kemenangan atau hanya nanti akan menggerus atau mengganggu suara-suara dari kandang banteng? tidak sama sekali gini. Kami tidak mengganggu Jawa Tengah, kami justru memperkuat dan memberi penyadaran tentang pentingnya perubahan. Kami datang ke petani bawang di Brebes. Kami datang juga ke berbagai sektor di Jawa Tengah. Kan tahu semua bahwa Jawa Tengah itu daerah miskin ternyata. Hanya peringkat 15. Termasuk daerah miskin di Indonesia lah. Gagasan perubahan ini tentu harus disadarkan kepada kok mau miskin terus, kira-kira begitu. Kok mau Jawa Tengah tidak bergerak. Itulah tugas kami untuk menjelaskan pentingnya narasi perubahan. Nah, sementara Pak Ciko menjelaskan, ini kandang kita, kan gitu. Sementara Pak Wihadi bilang, ini kekuatan Pak Jokowi di Jawa Tengah. Jadi bagi kami aman. Jawa Tengah itu adalah daerah paling aman buat pasangan Amin. Aman untuk Amin. Oke, Pak Wihadi bagaimana? Sebelum ke Pak Wihadi tunggu dulu. Silakan Mas Ciko. Pak Ganjar ini punya track record keberhasilan di Jawa Tengah. Bicara soal kemiskinan dalam dua kali kepemimpinan beliau berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 1 juta orang
ininya jumlahnya yang tidak lagi menjadi masyarakat miskin di tengah kenaikan juga jumlah populasi tentunya. Nah ini juga menjadi banyak istilahnya kerja nyata dari Pak Ganjar maupun PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Harapan kami tentu kita nggak boleh juga menihilkan juga hasil survei Litbang Kompas ya, tapi yang patut dipertanyakan itu. Tetapi itu juga menjadi evaluasi. Tetapi kedepannya tentu ini pertarungan yang bebas dan menarik tadi ya Pak Jazilul sampaikan. Nah ini kuda hitam juga nih ya. Kita seru lah, makin seru aja Pilpres. Jadi Mas Ciko, narasi perubahan ditawarkan oleh Amin nanti gimana ditanggapinya? Atau di counter dengan ya tadi? Saya rasa teman-teman di akar rumput di Jawa Tengah tidak terlalu ingin banyak perubahan karena dia melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Ganjar dan akan dilanjutkan sebagai presiden nanti juga akan lebih baik lagi, justru bisa lebih cepat lagi memberantas kemiskinan, memberikan segala kebaikan untuk nelayan maupun petani. Baik, Pak Wiyadi, bagaimana posisi Jawa Tengah untuk tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran, akan menjadi kunci kemenangan atau mengambil suara dari Ganjar Mahfud? Ya otomatis kita ini dengan angka yang survei yang dari Litbang Kompas dan setelah adanya debat Cawapres kemarin dan ini hari ini indikator juga sudah merilis, itu hasilnya justru lebih dari apa yang disurvei oleh Litbang Kompas gitu kan. Jadi saya kira apa yang menjadi tren kedepannya adalah tren di mana swing voters yang dulunya masih ragu-ragu terhadap permasalahan Mas Gibran, ini sekarang sudah lebih mantap lagi dan saya kira pemilih-pemilih Pak Jokowi yang dulunya puas dengan Pak Jokowi, saya kira sudah melihat bahwa ternyata Mas Gibran ini dengan Pak Jokowi, ini kalau dalam hal bicara di waktu di debat pun sudah menyerupai Pak Jokowi. Jadi saya kira ini memantapkan daripada pendukung-pendukung Pak Jokowi yang dari Jawa Tengah dan tentunya pasti akan ada peralihan lah di sana mengenai masalah pemilih-pemilih yang dulunya memilih kepada Pak Ganjar, saya kira akan berubah kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya kira kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mas Jazilul tadi, sebenarnya kalau Mas Jazilul ceruknya sudah jelas bahwa itu adalah ceruk daripada agamis yang ada di Jawa Tengah gitu kan. Tapi ini kan kita bicaranya Pak Prabowo dulu waktu 2019 juga ada pendukung agamisnya juga. Jadi saya kira ini kita di tengah-tengah saya kira. Jadi pendukung Pak Jokowi juga iya, pendukungnya Pak Prabowo juga masih gitu kan. Jadi saya kira dari kemungkinan-kemungkinan ini saya kira juga sudah bisa kita prediksikan bahwa kita akan ada kenaikan-kenaikan di Jawa Tengah gitu kan. Jadi saya kira ini kedepannya memang akan ada perubahan-perubahan kembali dan kita lihat nanti pada saat Februari tanggal 14 itu nanti hasilnya akan terlihat. Jadi saya kira kalau kita bicara mengenai masalah situasi yang sekarang ya itu ada perubahan-perubahan lah dengan adanya Pak Wiyadi, apa yang ditawarkan untuk Jawa Tengah? Kalau Pak Jazilul kan menawarkan perubahan, Mas Ciko menawarkan akan melanjutkan kepemimpinan Ganjar Pranowo hingga ke tingkat nasional. Apa yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran? Saya kira kalau Pak Prabowo kan jelas, dari pertama kali Pak Prabowo tidak berubah, bahwa Indonesia Maju sama dengan kabinetnya Pak Jokowi, Indonesia Maju. Artinya keberlanjutan dan kemudian penyempurnaan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang akan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Dan saya kira ini semuanya juga sudah tahu bahwa komitmen daripada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini seorang yang sangat-sangat berkomitmen bahwa melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi tentu akan dilanjutkan dan disempurnakan. Dan itu semuanya dari awal sudah ada. Jadi tidak sebentar menyerang, sebentar mendukung, sebentar menyerang, sebentar mendukung, enggak ada gitu. Ya kan? Kita ini terus jalan terus gitu. Mas Ciko, ini melanjutkan Jokowi dan melanjutkan Ganjar Pranowo nih narasi yang ditawarkan untuk Jawa Tengah. Gimana Mas Ciko? Tapi agak sulit karena memang sosok Prabowo itu bukanlah sosok Jokowi ya. Ini yang kita harus lihat. Betul. Masyarakat juga bisa menilai dengan gaya kepemimpinan yang berbeda ya kan, kelincahan yang berbeda, tingkat kegesitannya juga berbeda ya kan, dengan latar belakang yang jelas berbeda. Justru kedekatan latar belakang ini lebih ke Pak Ganjar maupun Pak Jokowi yang lahir dari keluarga sederhana, yang tahu dengan permasalahan rakyat di bawah, di akar rumput, ya kan, bagaimana caranya orang miskin bisa sampai pada titik sukses. Mereka tahu betul kendala-kendala yang mereka hadapi ketika muda, dan mereka tahu makanya mereka bisa memberikan solusi-solusi
kepada masyarakat yang miskin sehingga bisa naik kelas menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah ini yang tidak dipunyai oleh Pak Prabowo maupun Gibran, karena Gibran ini anak pengusaha sukses kemudian jadi anak presiden. Nah ini yang masyarakat juga sudah memahami itu betul. Nah ini yang kita akan bukan dengungkan kan, tapi kita akan ingatkan kepada masyarakat bahwa bila ingin keberlanjutan dan kesuksesan yang telah dicapai oleh Pak Jokowi, tentunya harus mencari juga sosok-sosok yang tepat dan menyerupai dan bahkan lebih cepat lagi. Gitu. Kalau Pak Jokowi itu sudah cepat, harus yang lebih gesit lagi. Baik, seperti akan semakin ketat nanti perebutan suara di Jawa Tengah. Semuanya punya narasi yang berbeda ditawarkan untuk memilih di Jawa Tengah. Silakan Pak Wiyadi. Jadi begini, saya bertanya, jadi jangan disamakan. Memang Pak Jokowi tidak ada yang menyamakan Pak Jokowi. Tapi melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, itu komitmen dari Pak Prabowo. Dan Mas Gibran juga sudah siap untuk melakukan itu. Jadi kalau disamakan dengan fisiknya, ya beda lah. Kita nih, semua orang tidak akan sama fisiknya gitu kan. Dan jangan bicara fisik di sini gitu. Nah, terbukti keberlanjutan yang ada ini pasti akan meningkatkan undecided voter di Jawa Tengah. Jadi memang undecided voter yang tinggi di Jawa Tengah inilah yang menjadi ceruk suara daripada itu di target Amin ya. Menafsir keberlanjutan nomor 3 dan keberlanjutan nomor 2. Lebih baik kita ikut perubahan bersama nomor 1. Jadi jelas tuh untuk Jawa Tengah. Baik Pak Jazil. Semua menawarkan narasi yang berbeda untuk Jawa Tengah. Ternyata nggak clear menjelaskannya. Terima kasih Pak Jazil. Terima kasih Pak Wiyadi. Terima kasih juga Mas Ciko. Seperti akan semakin ketat perebutan suara di Jawa Tengah untuk Pilpres 2024. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Saudara, sejumlah tempat wisata dipadati pengunjung di libur Natal tahun ini. Lebih lengkap akan kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kenapa sih kok terburu-buru mau mengajukan? Waktu itu masih ada orang tuanya, ada yang bantuin. Si Pak umur 1 tahunan, dia nggak kerja-kerja, jadi mutusin buat pisah aja. Berkas Kompas, Selasa 26 Desember pukul 11 malam di Kompas TV. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mari persiapkan liburan akhir tahun luar biasa bersama Pertamina yang juga telah siap menghadirkan pengalaman liburan mengesankan bersama semangat energi terdepan yang dihadirkan Pertamina. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sejumlah tempat wisata dipadati pengunjung di libur Natal kali ini. Salah satunya Pantai Kuta, Bali yang masih jadi favorit wisatawan, baik wisatawan dalam maupun luar negeri. Pantai Kuta Bali masih jadi magnet bagi turis asing dan domestik di momen libur Natal dan Tahun Baru. Para turis memadati pantai untuk berselancar atau menanti suasana matahari terbenam. Pantai Kuta turut jadi magnet bagi turis asing. This your first time? Yeah, this is my first time. How about Bali?
It's amazing place. It's amazing place with kind people. I enjoy my holidays in Bali. Di kota Gudeg, Yogyakarta, pusat oleh-oleh Pasar Beringharjo jadi pilihan salah satu destinasi wisata. Pembeli umumnya membeli oleh-oleh khas Yogyakarta seperti batik, blangkon, dan camilan. Peningkatan jumlah wisatawan di kawasan Malioboro akan terus terjadi hingga awal tahun 2024. Sementara itu di kota Bandung, Taman Marga Satwa Bandung Zoo menjadi tempat pilihan wisata libur Natal dan Tahun Baru. Wisatawan datang dari kota Bandung, Jakarta, dan kawasan Pangandaran serta Garut. Hingga hari ini jumlah pengunjung di Bandung Zoo mencapai 8.000 lebih. Bandung Zoo menargetkan total wisatawan hingga 1 Januari 2024 sebanyak 20.000 pengunjung. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat pada arus balik libur Natal kali ini terpantau padat. Dan untuk mengurai kemacetan kendaraan, petugas Satlantas Polres Bogor sejak Selasa siang memberlakukan sistem one way atau satu arah ke Jakarta yang dilakukan secara situasional. Diperkirakan hari ini adalah puncak arus balik libur Natal dari arah Puncak Bogor ke Jakarta. Data sementara dari polisi hingga Selasa siang ini jumlah kendaraan yang melintasi puncak baik kendaraan yang naik maupun turun berjumlah 80.000 kendaraan. Pukul 12.50 kita melaksanakan rekayasa lalu lintas yaitu one way menuju dari arah puncak menuju arah Jakarta, di mana kita lihat untuk arus kepadatan dari arah puncak cukup panjang, menjadikan kita mengambil keputusan untuk mengambil rekayasa jalan untuk one way sampai dengan Jakarta. Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek dari arah Jawa Tengah dan Bandung menuju Jakarta mulai meningkat sejak siang. Diprediksi peningkatan jumlah kendaraan akan terus terjadi hingga malam nanti. Kendaraan pemudik dan wisatawan yang akan kembali ke Jakarta usai libur mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan melaju dengan kecepatan rendah. Di jalur tol Jakarta Cikampek, polisi belum menetapkan rekayasa lalu lintas apapun. Sebelumnya, Korlantas Polri akan menerapkan kontraflow mulai kilometer 70 hingga kilometer 47 arah Jakarta jika lalu lintas tol padat. Diperkirakan peningkatan signifikan jumlah kendaraan akan terjadi mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam nanti. Kakor Lantas Polri meninjau pelaksanaan arus balik libur Natal 2023 di kilometer 188 Gerbang Palimanan Tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Berdasarkan data traffic counting atau hitungan traffic, Kakor Lantas menunda rekayasa arus berupa one way atau satu arah. Irjen Aan Suhanan menyebut pihaknya telah merencanakan kebijakan one way atau sistem satu arah pada pukul 14 siang tadi di kilometer 188 Gerbang Palimanan Tol Cipali. Tapi kebijakan sistem satu arah atau one way itu ditunda karena arus balik masih terkendali. Berdasar jumlah kendaraan yang melintas di tiap jam pada titik tertentu hingga Selasa sore terpantau masih aman. Di kilometer 414 Kali Kangkung terdata 2.193 kendaraan lewat per jam. Begitupun di kilometer 188 terdata sebanyak 2.164 kendaraan per jam. Sedangkan data yang akan diintervensi bila kendaraan mencapai 3.500 per jam. Sehingga rencana kebijakan sistem satu arah ditunda sementara dan akan terus dipantau seiring pergerakan arus balik. Kakor Lantas memprediksi Selasa malam akan terjadi peningkatan gelombang puncak arus balik libur Natal tahun ini. Ada 50.000 masyarakat yang akan balik ke arah Jakarta dari timur. Namun sampai saat ini untuk arus lalu lintas dari Semarang kemudian dari Cirebon sendiri ini angkanya masih cukup landai, ya. Artinya masih ada di batas-batas aman, ya.
tidak perlu melakukan intervensi berupa rekayasa lalu lintas, kontraflow maupun one way. Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, mendapat remisi atau potongan hukuman penjara selama 1 bulan di Natal tahun ini. Selengkapnya akan hadir selepas jeda. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Inilah Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, akibat pengemudi mengantuk, rombongan wisatawan asal Yogyakarta terlibat kecelakaan beruntun dengan truk dan mobil di Jember, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat truk sempat terguling dan menghantam mobil jeep yang melaju dari arah berlawanan. Sedangkan minibus yang dikemudikan sopir yang mengantuk ringsek. 4 orang luka berat dan 8 orang lainnya luka ringan. Korban luka parah dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Balung, sementara korban luka ringan dirawat di Puskesmas Cenggawah dan Kemuning Sari Kidul. Kompas Update selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Bahwa saya ada pilihan, saya menganjurkan untuk memilih yang terbaik. Pak Wapres tidak berupaya untuk ikut mengarahkan gitu. Diperjelas saja, jangan seperti melempar isu kemudian tidak jelas ujungnya. Simak selengkapnya dalam Satu Meja The Forum Ma'ruf Amin. Publik harus awasi pemilu. Rabu 27 Desember pukul 8:30 malam eksklusif di Kompas TV.
Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, mendapat remisi atau potongan hukuman penjara selama 1 bulan di Natal tahun ini. Putri adalah terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati saat ini menjalani hukuman 10 tahun penjara di Lapas Kelas 2A Tangerang. Putri mendapat remisi Natal karena dianggap memenuhi syarat oleh pihak lapas. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Putri 20 tahun penjara. Dalam proses kasasi Mahkamah Agung, pidana Putri menjadi 10 tahun. Betul mendapatkan remisi Natal 2023 sebesar 1 bulan, kata Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Edward Pagar Alam, seperti kami kutip dari kompas.com. Sementara Verdi Sambo tidak mendapat remisi Natal karena ia divonis hukuman penjara seumur hidup. Terpidana lainnya, Kuat Ma'ruf yang dihukum 10 tahun penjara dan Ricky Rizal yang dihukum 8 tahun penjara juga tidak mendapat remisi karena beragama Islam. Informasi lainnya, Saudara, mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Jenazah Lukas disemayamkan di Rumah Duka Sentosa sebelum diterbangkan ke Papua Rabu besok. Lukas NMB, terpidana kasus korupsi yang tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, meninggal pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat akibat sakit yang dideritanya. Penasihat hukum Petrus Balapationo menyebut Lukas selama ini sempat menjalani cuci darah sebanyak 15 kali. Jadi beliau tidak ada dropnya. Tadi kira-kira jam 9-an. Beliau bangun, lalu ada satu adik yang biasa menemani. Beliau turun dari tempat tidur, kemudian hanya berdiri kira-kira 1 menit, lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri, maaf saja beliau sudah tidak ada napas lagi. Itu saja. Jadi memang setiap update tentang riwayat Bapak kan sakitnya ya, itu selalu ada dokumennya. Dan kalau tidak salah beliau sudah menjalani cuci darah sudah 15 kali. Lukas NMB meninggal saat proses hukum telah sampai di tahap banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya di tingkat pertama, Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Lukas NMB 8 tahun penjara. Di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hakim memvonis Lukas NMB 10 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 4 bulan kurungan. Tidak hanya itu, Lukas dijatuhi pidana pengganti 47,8 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Informasi politik, Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan memberikan bantuan modal termasuk pelatihan bagi para pedagang pasar tradisional. Menurut Anies, pedagang memerlukan modal tambahan lewat pembentukan koperasi. Saat berkunjung ke Pasar Flamboyan di Pontianak, Kalimantan Barat, Anies menerima keluhan terkait kenaikan harga dan daya beli yang menurun. Anies mencanangkan program subsidi sewa lapak hingga pelatihan usaha para pedagang untuk meningkatkan kualitas pasar. Jadi program ini adalah dukungan untuk pedagang pasar. Kami nanti mengharap mereka membentuk koperasi, lalu diberikan bantuan permodalan. Karena salah satu masalah yang dikeluhkan adalah kekurangan modal. Nah, dengan adanya koperasi, mereka akan bisa mendapatkan bantuan permodalan. Kemudian yang kedua, kita akan berikan subsidi untuk lapak, supaya beban mereka menjadi berkurang. Lalu yang ketiga, pelatihan-pelatihan, supaya lapaknya menjadi lebih baik. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan ulama se-Aceh sekaligus peringatan 19 tahun tsunami. Peringatan tsunami Aceh juga dihadiri Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sambutannya, Prabowo berterima kasih kepada Presiden RI ke-6 SBY yang telah membuat Aceh bangkit kembali setelah tsunami pada 2004 lalu. Menurut Prabowo, banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tsunami di Aceh. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil, ya. Dan antara lain bahwa kita harus bersatu
kita harus mengerahkan semua kekuatan kita untuk kepentingan rakyat, dan juga suatu prestasi luar biasa, terobosan luar biasa adalah mencapai perdamaian, mengatasi, menyelesaikan konflik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pasar jamu Nguter di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ganjar mencanangkan akan menjadikan jamu sebagai gaya hidup sehat, termasuk mendukung usaha jamu diekspor ke luar negeri. Dalam kunjungannya, Ganjar berkeliling pasar untuk menyapa pedagang dan pembeli dan ditutup dengan meminum jamu di kafe jamu yang ada di dalam pasar. Seusai kunjungan, Ganjar menyebut mendapat banyak masukan dari pedagang, di antaranya sulitnya persyaratan hingga meminta pemerintah memfasilitasi. Sebenarnya kantor-kantor kedutaan juga bisa berbicara. Bahkan tadi ada cerita banyak importir jamu bentuknya sudah kapsul, untuk permintaan pasti dari sana, dan kapsulnya nggak ada mereknya, terus dimerekin. Kita menduga-duga saja, jangan-jangan di sana kemudian dilabeli dengan dalih organik, gitu kan, herbal, dikirim ke sini dan harganya menjadi mahal. Nah ini penting untuk membranding dengan kawan-kawan para duta besar ya. Kalau kantor-kantor duta besar kemudian jadi outletnya, sehingga ada tamu-tamu disuguhi jamu, lalu dia menceritakan, ada storytelling tentang jamu. Kurang dari 2 bulan menjelang pemilihan presiden, perebutan suara capres semakin ketat. 3 provinsi dengan pemilih terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kurang dari 2 bulan menjelang pemilihan presiden, perebutan suara capres semakin ketat. Capres nomor urut 1 optimistis bisa merebut banyak suara di wilayah Jawa Tengah. Anies menyebut Jawa Tengah bukan hanya kandang milik satu partai saja. Melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Mungkin ada beberapa kabupaten yang sangat didominasi oleh satu partai, tapi bukan satu provinsi didominasi oleh satu partai. Kalau lihat ini banyak sekali. PKB itu punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jawa Tengah. Jadi kami makin optimis kok dari perjalanan beberapa hari ini bahwa keinginan perubahan itu kuat sekali. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi klaim Capres Anies soal suara Jawa Tengah. Prabowo menyebut siapapun boleh mengklaim, namun lihat saja hasil penghitungan suara nanti. Kalau klaim kan sah, semua orang boleh klaim ya. Insya Allah nanti kita lihat. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengklaim masih berjaya di wilayah Jawa Tengah. Ganjar menyatakan akan membuktikannya pada 14 Februari mendatang. Masih berjaya kok itu. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Dari hasil survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember menunjukkan adanya pergeseran penguasaan capres di Jawa Tengah. Anies Baswedan di Jawa Tengah pada Agustus 2023 berada di angka 1,6% dan pada Desember 2023 di angka 4,1%. Lalu Capres Prabowo Subianto pada Agustus 2023 ada di angka 19,6% dan pada Desember 2023 ada di angka 29,6%. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 ada di angka 62% dan Desember 2023 di angka 31,6%. Perolehan suara Capres-Cawapres di Provinsi Jawa Tengah bisa memengaruhi perolehan suara secara nasional. KPU mencatat total DPT di Jawa Tengah sebanyak 28,2 juta pemilih atau 13% lebih dari total DPT nasional sebanyak 204,8 juta pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, banjir di Kabupaten Aceh Utara semakin meluas. 12 kecamatan terendam banjir.
Pemda terus melakukan pemetaan untuk menentukan lokasi pembangunan posko tambahan bagi ribuan warga terdampak banjir. Banjir melanda 12 kecamatan, paling terdampak parah diantaranya Kecamatan Matangkuli, Loksukon, Piraktimu, dan Langkahan. Lebih dari 1.400 warga mengungsi di balai desa dan masjid yang letaknya lebih tinggi dari rumah warga. Banjir terjadi sejak Senin pagi akibat sejumlah tanggul sungai di Aceh Utara jebol. Sudah mulai meningkat terus, terutama ini kami di Kecamatan Loksukon, meternya sampai 1,70. Jadi ini sudah sangat darurat, kita menyatakan ini sudah rawat darurat, dan kita insya Allah dengan Forkopimda nanti malam akan rapat untuk menentukan situasi ini, penanganan kita secara darurat bagaimana. Saudara, hari ini 26 Desember, tepat 19 tahun tsunami di Aceh. Warga memperingati tsunami dengan lantunan zikir dan doa sekaligus memitigasi bencana alam serupa. Lantunan zikir dan doa menggema dari Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Warga berkumpul untuk memperingati 19 tahun peristiwa tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 silam. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Aceh turut memberi santunan bagi 19 anak yatim. Bencana ini bisa terjadi kapan saja ya, bisa malam hari, siang hari. Nah, hari ini yang penting masyarakat itu harus siap menghadapi bencana dalam bentuk apapun. Bagi warga, peringatan ini merupakan wujud doa bersama untuk mereka yang menjadi korban. Di satu sisi, menjadi pengingat bahwa bencana alam apapun perlu dimitigasi. Untuk diberikan edukasi tentang mitigasi bencana ini. Jadi ketika ada bencana yang tidak kita inginkan akan terjadi, jadi kita masyarakat di Aceh ini lebih tanggap. Tsunami dahsyat di Aceh tahun 2004 lalu dimulai dari gempa bermagnitudo 9,3. Ombak setinggi 30 meter lebih menghantam pesisir Aceh dan permukiman warga. Tim Liputan, Kompas TV. Serangan brutal yang menargetkan kamp pengungsi di Gaza menewaskan lebih dari 100 orang. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Bahwa saya ada pilihan, saya menganjurkan untuk memilih yang terbaik. Pak Wapres tidak berupaya untuk ikut mengarahkan gitu. Diperjelas saja, jangan seperti melempar isu kemudian tidak jelas ujungnya. Simak selengkapnya dalam Satu Meja The Forum Ma'ruf Amin. Publik harus awasi pemilu. Rabu 27 Desember pukul 8:30 malam. Eksklusif di Kompas TV. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan
masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Operasi militer Israel tidak kunjung berhenti. Serangan brutal yang menargetkan kamp pengungsi di Gaza menewaskan lebih dari 100 orang. Serangan udara militer Israel membombardir sebuah kamp pengungsi Magazi di Gaza Senin waktu setempat. Dilaporkan 106 orang tewas akibat serangan. Hingga saat ini, sejak serangan pertama Israel 7 Oktober silam, telah merenggut nyawa lebih dari 20.000 warga Palestina. Korban paling banyak adalah anak-anak dan perempuan. Dalam upaya serangan balasan, pasukan Hamas melancarkan serangan roket ke wilayah Israel Selatan Senin malam waktu setempat. Namun Israel mengklaim serangan roket itu dapat digagalkan oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel. Saudara, sebuah hotel di Armenia membuat penginapan unik dengan bergaya Hobbit. Kita akan lihat seperti apa keunikannya usai jeda. Hiruk-pikuk masyarakat menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru. Melangsungkan perjalanan ke berbagai daerah mengunjungi sanak keluarga atau sekadar berlibur. Supaya kita kerasa semangat liburannya. Proses pengamanan dilakukan oleh pihak Pak Presiden sendiri juga sudah menyampaikan bahwa tahun ini berjalan dengan baik. Informasi independen dan terpercaya, ikuti liputan mudik Natal dan Tahun Baru di Kompas TV. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Diam bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika.
Sebuah hotel di Armenia membuat penginapan unik bergaya Hobbit. Tidak ketinggalan, suasana setiap kamar juga bernuansa ala film The Lord of the Rings. Desa Hobbit yang berada di tengah hutan ini telah dibuat oleh Hotel Cozy House sejak tahun 2019 lalu. Penginapan yang terinspirasi dari The Lord of the Rings ini berdiri di pegunungan Dilian, Armenia. Pajangan di dinding rumah Hobbit yang terbuat dari barang bekas juga menjadi pusat perhatian wisatawan. I was looking for unique places to stay in Armenia, and this came up as like one of the #1 locations to stay in. And we've read these books, Lord of the Rings, and so these little Hobbit houses really excited us. And because as you can see, we have there are 3, 4, 5 children, so they were very excited at staying in these little houses. Yeah. Film Aquaman and the Lost Kingdom berhasil menduduki posisi pertama di box office dalam 3 hari penayangannya. Film Aquaman sudah meraup setara lebih dari 430 miliar rupiah. Menarik, jadi Livi kalau libur akhir tahun ini nggak sempat ke Armenia, nginep di penginapan Hobbit, bisa nonton Aquaman aja ya, sama serunya. Cari hiburan yang deket-deket ya. Tapi ngomong-ngomong soal film nih Cindy, kayak cuma Aquaman, ini di bioskop sekarang lagi ada juga, pernah nonton Layangan Putus nggak? Oh, sekarang lagi tayang ya? Ya, betul. Nah, jadi banyak tontonan menarik akhir tahun ini. Nah, informasi tadi saudara menjadi bagian akhir di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Saya Cindy Sistiarani. Saya Liviana Charliza. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Sampai jumpa. Tak hanya beradu gagasan, debat perdana calon wakil presiden diwarnai saling sindir. Tidak akan ada masuk. Gus Muhaimin kurang paham. Kapolda Metro Jaya siapkan surat perintah penangkapan jika Firly Bahuri kembali absen pemeriksaan Rabu besok. Itu nggak diindahkan, pasti kita keluarkan surat perintah. Jejak sejarah Gereja Tua Jakarta peninggalan zaman Hindia Belanda. Selengkapnya dalam laporan khusus. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Agin Fridianto. Dan saya masih Tertarigan. Saudara, Anies Baswedan kembali bicara tentang rencana membangun 40 kota dalam kampanyenya di Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Demi mengurai kemacetan, petugas terapkan kontraflow di Tol Cikampek. Hendak melahirkan, seorang ibu hamil terpaksa ditandu untuk melewati medan longsor. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan banjir bandang dan longsor akibat hujan deras hancurkan jembatan penyeberangan di Argentina.
Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Mobil mikrobus Elf milik KONI Kota Bekasi, Jawa Barat yang mengangkut rombongan guru terbakar di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi. Penyebab kebakaran diduga dari ampas kopling mikrobus yang panas. Adalah kabus, elep kebakaran ini, elep kebakaran ini. Belum tahu elep mana ini. Sebuah mikrobus terbakar di tol Cipularang kilometer 85600 Selasa pagi. Sebanyak 17 penumpang yang merupakan rombongan guru berhasil selamat dan keluar dari kendaraan. Seluruh bagian kendaraan yang merupakan milik KONI Kota Bekasi, Jawa Barat ini ludes di lahap si jago merah. Diduga kamplas kopling yang terlalu panas memicu kebakaran ini, saudara. Namun penyebab pastinya masih terus diselidiki. Api berhasil dipadamkan 1 jam usai kejadian. Kebakaran ini, elep kebakaran ini. Belum tahu elep mana ini. Yang punya unitnya. Informasi lainnya, saudara, sebuah pabrik kimia di Kota Tangerang, Banten Selasa pagi ludes terbakar. Sulitnya mendapat sumber air serta banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari bangunan pabrik kimia di Jalan Raya Pajajaran, Kota Tangerang, Banten Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api kian sulit dipadamkan. Ditambah lagi petugas kesulitan mendapatkan sumber air. Sebanyak 12 unit mobil damkar dikerahkan beserta 55 petugas untuk mempercepat proses pemadaman. Beruntung tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saudara, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 133 Yuda Sakti terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Senin siang. Akibatnya 1 personel TNI gugur dan 1 orang terluka. Banyak kita. Peluru habis 2 kejar. Kejar. Dagu keluar sudah. Pos TNI. Saudara, pos TNI milik Satgas Pamtas Yonif 133 Yuda Sakti yang terletak di Kampung Busa, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya terserang kelompok kriminal bersenjata pada Senin siang. Pendam 18 Kasuari, Kolonel Infantri Syawaldin Abu Hasan, mengatakan penyerangan pos dilakukan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dengan jumlah tembakan sebanyak 10 kali ke arah pos jaga. Personel yang berjaga pun melepas tembakan balasan sehingga terjadi kontak tembak kurang lebih 1 jam lamanya. Dalam kontak tembak ini 1 personel atas nama Kopda Herdianto gugur, saudara. Sementara 1 orang atas nama Pratu Franky Gulo terluka. Banyak kita. Peluru habis 2 kejar. Informasi berikutnya, buntut aksi demo pedagang kaki 5 di Pantai Kanjeran, Surabaya yang melakukan perusakan pagar dan blokade jalan membuat Satpol PP Kota Surabaya melapor ke polisi. Puluhan pedagang kaki 5 di kawasan Pantai Kanjeran, Surabaya menggelar aksi demonstrasi, saudara. Pedagang berdemo karena menolak relokasi ke sentra ikan bulak oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Satpol PP. Tak hanya demo, pedagang juga melakukan aksi perusakan pagar pembatas di sepanjang Pantai Kanjeran. Selain itu, mereka juga melakukan blokade jalan Nambangan menggunakan batu dan kayu. Aksi perusakan pagar ini dilaporkan ke kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sorotan lain, jembatan penghubung antar desa di Maros, Sulawesi Selatan roboh setelah dilalui truk bermuatan pasir, saudara. Akibatnya sejumlah kendaraan tak memiliki akses yang aman untuk dilalui. Lampas kami 2020, tapi entah yang garangan ini biasa. Antara desa Pajubukan dan desa Tupagere. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat sebuah truk pengangkut pasir terperangkap di tengah jembatan yang roboh. Jembatan ini merupakan akses menghubung 2 desa di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Jembatan berusia 15 tahun dengan panjang 9 meter ini sebelumnya roboh saat dilalui oleh truk pengangkut pasir yang hendak melintas. Upaya pemindahan truk ke tempat aman pun dilakukan dengan bergotong royong, saudara, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Beralih ke informasi lain, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di pasar tradisional Flamboyan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Anies berkeliling pasar Flamboyan sambil menyapa masyarakat sekaligus memantau harga bahan pokok di pasar. Yang menyampaikan soal Bansos Plus atau peningkatan dari program bantuan sosial untuk masyarakat atau pedagang di pasar. Agenda Anies di Pontianak kemudian berlanjut dengan acara Desak Anies, di mana Anies menjelaskan tentang rencana pembangunan 40 kota yang disampaikan cawapresnya Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres Jumat lalu. Kami tidak berencana membuat kota baru, bukan. Kenapa kita mengantisipasi pembangunan peningkatan kota-kota di Indonesia, di-upgrade kira-kira 40-an kota? Karena urbanisasi akan terjadi. Dan sudah terjadi. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak segera melakukan upgrade atas kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, maka yang terjadi adalah kota-kota itu akan mengalami problem seperti Jakarta pernah alami. Sementara itu, Saudara, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan ulama se-Aceh sekaligus peringatan 19 tahun tsunami bersama Partai Demokrat di Banda Aceh. Prabowo didampingi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam acara ini, Prabowo sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Aceh dan para ulama yang telah memilihnya pada pemilihan presiden yang lalu. Prabowo pun berencana akan membangun politeknik unggulan di Aceh. Ia juga menyebut banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari peristiwa tsunami di Aceh maupun konflik yang kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Bangun soal politeknik, Pak, untuk bisa membalas mobil Pak. Iya, itu kita sedang merencanakan. Saya sudah diskusi sama tokoh-tokoh Aceh. Mereka sudah siapkan lahannya. Nah, kita tinggal pelaksanaannya. Mudah-mudahan awal tahun sudah mulai bisa kita bangun. Oke. Oh, pendidikan vital bagi kebangkitan bangsa Indonesia, ya. Pendidikan kunci daripada semuanya, ya. Sedangkan Capres nomor urut 3 menjalani rangkaian kegiatan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Saudara. Salah satunya dengan mengunjungi Sanggar Inklusi Tunas Bangsa yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Ganjar menyambut baik keberadaan Sanggar Inklusi yang dinilai memberikan kesetaraan khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kunjungan ini mempresentasikan program kerja pasangan Ganjar Mahfud untuk mewujudkan disabilitas mandiri berprestasi. Saya concern betul pada persoalan ini karena ada praktek-praktek baik yang muncul di masyarakat. Seringkali kita berbicara agak gede, oke, nanti kita akan tampung, tapi bentuknya seperti apa. Nah, inklusivitas di sekolahan, mulai prakteknya baik, di sanggar-sanggar seperti ini saya baru menemukan pertama ini, dan kemudian maksudnya pertama saya temukan dengan coverage seluruh kecamatan. Menurut saya ini layanan yang betul-betul masuk ke bawah di masyarakat, dan itu bisa menguatkan keluarga-keluarga di mana ada anggotanya yang berkebutuhan khusus. Saya kira bolehlah kita replikasi ini modelnya. Informasi lainnya dalam unggahannya di media sosial hari ini, Saudara, Presiden Jokowi menyebut soal keakraban Indonesia dan Uni Emirat Arab yang kali ini ditunjukkan dengan keberadaan Masjid Jokowi di Abu Dhabi. Masjid yang telah dibuka untuk umum sejak 14 Desember 2023 ini berdiri di atas lahan 3.766 meter persegi dan dilalui oleh Jalan Presiden Joko Widodo. Masjid Jokowi dapat menampung hingga 2.500 jamaah. Kehadiran Masjid Jokowi seolah mempererat hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang telah menjalin hubungan diplomatik secara resmi sejak tahun 1976. Dan untuk diketahui bahwa masjid ini yang bagian halaman ruangan ini. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi demi mengurai kemacetan petugas terapkan rekayasa kontraflow di Tol Cikampek. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Logi Gula Aren.
Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee gula aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang kita minum tolak angin. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, harus saling isi dan serasi. Dilihat dari kualitasnya. Pemimpin masa depan, anak muda yang menentukan. Ayo pilih bulan mandiri saya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur. Mantap! Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mana untuk petani reforma agraria? Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Anda kembali di berita utama. Saudara, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta saat arus balik libur Natal dari arah Bandung menuju Jakarta Selasa petang padat lancar.
Di kilometer 89 sekitar wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, arus lalu lintas mulai padat. Kendaraan hanya bisa berjalan dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Kepadatan ini imbas dari arus balik libur Natal, di mana terjadi peningkatan volume kendaraan warga yang akan kembali ke Jabodetabek dan Banten usai menikmati libur panjang Natal di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sementara itu, arus lalu lintas di kilometer 57 Tol Cikampek Selasa malam mulai ramai. Polisi pun mulai memberlakukan kontraflow. Malam ini, polisi mulai berlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 55 hingga kilometer 47 di Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Polisi berlakukan sistem kontraflow sejak pukul 6 sore. Sementara itu, ruas Tol Jakarta Cikampek arah Palimanan terpantau ramai lancar. Ya, dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di kilometer 57 Tol Cikampek. Renata, polisi memprediksi malam ini adalah puncak arus balik libur Natal. Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah memang semakin padat? Iya, my sister dan juga saudara, semakin padat situasi lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya di kilometer 55, yang dimana memang polisi sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow mulai dari kilometer 55 sampai kilometer 47 arah Jakarta. Kalau yang kami pantau dari tempat kami melaporkan ini di rest area kilometer 57, memang tampaknya kepadatan ini sudah mulai berdampak di kilometer 57 yang dimana ini mengarah ke Jakarta. Kecepatan mobil ataupun kendaraan ini hanya bisa melaju sekitar 20 hingga 40 km. Tampaknya ini memang karena ada jalur untuk mengantri untuk masuk ke jalur ataupun lajur kontraflow. Selain itu juga my sister dan juga saudara, memang dalam mudik memang tentu rest area ini juga menjadi salah satu titik rawan kepadatan, yang dimana untuk sekarang rest area kilometer 52 ini diberlakukan sistem buka tutup secara situasional. Ini juga yang perlu diperhatikan oleh para pemudik apabila ingin singgah di rest area ini, tentunya harus memperhitungkan juga waktunya secara efisien agar bisa bergantian dengan pemudik lain, karena yang menjadi sumber kemacetan ini adalah jalur antrian dari pemudik yang ingin mengantri masuk ke dalam rest area, sehingga pemudik harus juga mempertimbangkan pemudik-pemudik lainnya yang ingin masuk di dalam rest area kilometer 52. Untuk sejauh ini memang informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga, data terbaru untuk kendaraan yang masuk di gerbang tol Cikatama mengarah ke Palimanan ini berjumlah 22.000 kendaraan. Sementara untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama mengarah ke Jakarta ini 21.000 kendaraan. Nampaknya, my sister dan juga saudara, situasi lalu lintas ini akan semakin padat, karena kalau kita mengacu pada data di hari sebelumnya, memang polisi ini baru mulai memberlakukan sistem kontraflow pada pukul 8 malam hingga pukul 1 dini hari. Jadi tampaknya puncak arus balik ini akan berlangsung pada malam hingga dini hari nanti. My sister. Oke, terima kasih Renata. Tadi ada informasi di garis bawahi sama Renata, saudara, kalau Anda melewati jalur ini maka jangan terlalu lama berdiam di rest area karena banyak orang mengantri dan ternyata kepadatan juga banyak di area rest area. Terima kasih Renata atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, dan saudara, saat puncak arus balik libur Natal 2023, wisatawan masih memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas pun padat merayap. Selasa malam, wisatawan masih memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta. Para wisatawan tengah berburu oleh-oleh khas Yogyakarta sebelum kembali ke kota asalnya, karena besok cuti bersama telah usai. Tak hanya di kawasan Malioboro saja, wisatawan juga berbelanja oleh-oleh di pasar Beringharjo. Meski dipadati wisatawan selama musim libur Natal, namun penumpukan sampah tidaklah terlalu menggunung. Hal ini karena TPA Piungan mulai menerima kembali kiriman sampah dari kota Yogyakarta.
Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di Malioboro, Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Michael, hari ini adalah puncak arus balik libur Natal. Bagaimana situasi di Malioboro? Apakah makin malam makin padat? Mungkin bisa Anda representasikan secara persenan begitu total okupansinya? Ya, selamat malam my sister dan saudara. Memang jika dibanding pada beberapa hari sebelumnya, sekitar tanggal 23, 24, 25, pada tanggal 26 ini wisatawan di Malioboro lebih berkurang, artinya mereka sudah banyak yang meninggalkan Yogyakarta. Namun pantauan kami sebenarnya wisatawan yang datang juga masih terbilang banyak karena ketika masuk ke kawasan Malioboro, antrian kendaraan masih terlihat mengular di pintu masuk di sisi utara. Nah, kalau kita bicara soal okupansi, memang tanggal 23 dan 24 adalah puncak dari okupansi di Yogyakarta. Angkanya cukup fantastis hingga 98%, nyaris 100% my sister. Nah, kemudian berkurang pada tanggal 25 Desember kemarin, berkurang menjadi 85%. Hal itu memang wajar terjadi karena umumnya mereka yang datang liburan Natal ke Yogyakarta akan menghabiskan waktu 1-2 hari pertama di kota Yogyakarta sebelum bergabung dengan keluarganya di sekitaran Yogyakarta seperti di Magelang, Purworejo, Solo, dan sekitarnya. Demikian, my sister. Oke, tapi kalau tadi saya bertanya soal okupansi, sekali lagi boleh ditegaskan berapa persen dari 100%, lalu kemudian gimana nih kalau semakin ramai pengunjung di Malioboro, apakah sampahnya juga menggunung? Karena tadi kami lihat informasinya bahwa meski ramai tapi ternyata sampahnya agak tertib ya, silakan. Ya, itu memang kekhawatiran dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan pemerintah kota Yogyakarta terkait masalah sampah ini. Karena sebelumnya kita tahu TPA Piungan sedang diperbaiki dan kesulitan menerima sampah. Namun khusus untuk libur Natal dan Tahun Baru ini memang ada pengecualian. Sampah-sampah khusus di tahun, maksud kami sampah di masa libur Natal dan Tahun Baru ini akan dimasukkan dulu ke TPA Piungan dan nantinya biar tidak menggunung di kota Yogyakarta seperti yang dulu kita saksikan, my sister. Oke, Michael, ini kan puncaknya begitu untuk arus balik diperkirakan oleh polisi. Tapi mungkin Anda bisa gambarkan kalau malam ini dibandingkan malam-malam sebelumnya mana lebih ramai? Dan kemudian juga mungkin pusat perbelanjaan begitu, apakah masih ramai? Gimana di sana? Ya. Ramai Malioboro masih, my sister, tetapi tidak seramai sebelumnya. Nah, kenapa Malioboro masih ramai pada malam puncak arus balik libur Natal ini? Dikarenakan mereka yang datang ke kawasan Malioboro ini sebenarnya akan pulang beberapa jam lagi, namun mereka mau singgah dulu di kawasan Malioboro, membeli oleh-oleh, dan nantinya menjelang dini hari mereka akan kembali ke kotanya masing-masing, ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Surabaya. Jadi seperti itu, my sister. Tapi terkait dengan pengamanan, apakah ada yang khusus? Karena tadi kan kita juga ngobrol begitu ya, karena tahun ini kok ramai sekali begitu pengunjung Malioboro. Apakah angkanya sesuai dengan prediksi oleh petugas, lalu kemudian pengamanan yang disiapkan begitu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Ya, Yogyakarta memang sudah terbiasa menerima wisatawan yang banyak sekali di tiap masa musim libur Natal ataupun libur Lebaran misalnya. Dan tadi kami lihat di sepanjang jalan Malioboro ini petugas dari pihak kepolisian, kemudian Satpol PP dan juga banyak relawan-relawan Ormas di Yogyakarta, mereka bergotong royong bahu-membahu untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan Malioboro Yogyakarta ini sehingga tidak ada penumpukan yang menyebabkan dalam tanda kutip kericuhan di lalu lintas. Seperti itu, my sister. Oke, baik. Terima kasih Michael atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan mungkin bisa belanja oleh-oleh juga. Selamat malam. Saudara, mengisi momen libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah orang berkunjung ke objek wisata Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Kawasan adat wisata Baduy menjadi salah satu pilihan warga sekitar maupun pengunjung dari luar Banten. Inilah suasana di kawasan objek wisata adat Baduy yang ramai dikunjungi wisatawan sejak beberapa hari terakhir. Para pengunjung memilih objek wisata Baduy karena suasana alam yang masih asri. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa melihat dan membeli hasil kerajinan tangan yang dibuat warga Baduy sebagai oleh-oleh.
Keramaian pengunjung dalam libur Natal dan Tahun Baru juga terjadi di Bandung Zoo. Tercatat sudah ada lebih dari 8.000 pengunjung sejak tanggal 23 Desember hingga saat ini. Tak hanya warga Bandung, wisatawan juga datang dari luar Pulau Jawa. Berita utama punya sorotan lain, hendak melahirkan seorang ibu hamil terpaksa ditandu untuk melewati medan longsor. Kami segera kembali, jangan kemana-mana. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernafasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Sister Tarigan. Saudara, polisi meringkus pelaku penggelapan mobil rental di Bandar Lampung. Pelaku beraksi dengan modus menyewa puluhan unit mobil mewah lalu dijual hingga digadaikan untuk keuntungan pribadi. Inilah rekaman saat anggota polisi meringkus pelaku yang tengah mengendarai mobil rental merek Innova berwarna abu metalik. Pelaku yang bernama Indra Setiawan dilaporkan oleh korbannya lantaran menggelapkan sejumlah unit kendaraan mewah yang nantinya dijual atau digadaikan oleh pelaku. Ia beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Akibat perbuatannya, ancaman kurungan penjara selama 4 tahun pun di depan mata. Benar mobil ini ya? Punya siapa? Mas. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan.
Nutri Benekol. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, tragis, anak tunggui jenazah ibu. Seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur ditemukan tengah bersama jasad ibunya yang telah meninggal selama kurang lebih 3 hari di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi pun berupaya melakukan trauma healing pada bocah tersebut yang kini dirawat sang ayah yang sebelumnya tinggal terpisah. Tak ada yang menyangka, dalam rumah yang bertempat di sebuah kompleks perumahan di Kelurahan Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur ini, ada sesosok jasad yang sudah mulai membusuk. Situasi semakin menyedihkan lantaran jenazah perempuan itu berada di dalam rumah selama 3 hari bersama sang anak yang baru berusia 10 tahun. Keberadaan jasad diketahui setelah sang anak mengirim pesan kepada guru kelasnya bahwa ibunya telah meninggal dunia pada Jumat 22 Desember lalu. Sementara para tetangga juga mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Karena bau itu ya, Pak? Iya, dan masuk, ya saya beranikan diri masuk. Tapi saya nggak berani buka kan, karena saya nggak pakai posisi, nggak pakai kos tangan. Ada anaknya bukain pintu. Jadi saya, bukain. Jadi setelah dibuka, saya masuk sendiri. Oh iya, udah saya suruh tutup lagi. Ada warga, sekarang saya minta saksi 1, saya panggil Mas Mulyani. Ayo kita berdua melihat. Setelah melakukan visum luar, polisi kemudian mengungkapkan bahwa meninggalnya ibu tersebut karena sakit. Tanda penganiayaan ataupun tanda bekas-bekas yang lain itu tidak ada. Selanjutnya memang dari keluarga sendiri tidak mau dilanjutkan untuk otopsi ke dalam untuk meninggal karena sakit yang diderita. Jasad korban kemudian diserahkan kepada keluarga. Sementara sang anak kini dirawat sang ayah yang telah berpisah dengan ibunya. Melihat peristiwa yang dialami anak tersebut, polisi pun sempat melakukan upaya trauma healing padanya. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Berikutnya, Saudara, smelter meledak, 18 tewas. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki ledakan tungku smelter di Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu kemarin. Sementara itu, korban tewas akibat kejadian tersebut bertambah menjadi 18 orang. Korban ledakan dan kebakaran tungku sebuah smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang meninggal dunia. Korban tewas merupakan 10 tenaga kerja Indonesia dan 8 tenaga kerja asing. Jumlah yang meninggal dunia 18 orang. Penambahan kemarin siang 1 orang, sore 1 orang, malam 1 orang, terus tadi malam 24.00 1 orang, dan 01 dini hari 1 orang, jadi tambah 5 orang, yang semula 13 jadi 18. Jadi 18. Sementara itu, jenazah Taufik yang juga menjadi korban tiba di rumah duka di Kelurahan Tampo, Kabupaten Muna, Senin kemarin. Sangat terpukul, istri korban terus berderai air mata. Di mata keluarga, Taufik sangat baik dan penyayang. Kepergian korban meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang duduk di bangku sekolah. Dia sudah berapa lama kerja di Morowali? Kurang jauh juga berapa lama kerja di. Tapi sudah lama. Sudah tahunan. Sudah tahunan, sudah sekitar 5 tahun. Sudah berkeluarga ini, Pak? Sudah. Berapa anaknya? 2 anaknya? 2. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara Senin pagi dan memeriksa 6 saksi. Polisi masih menganalisa hasil olah TKP untuk menyelidiki kasus ledakan tungku smelter hari Minggu lalu. Devriat Noneke, Patarudin, Kompas TV, Sulawesi. Berita pilihan berikutnya, cemburu pria dipanah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria menjadi korban busuran anak panah, Saudara. Usai ditangkap polisi, pelaku mengatakan terbakar rasa cemburu. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban busur anak panah di bagian tangan kanannya. Korban terluka saat sedang asyik ngopi di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta.
Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap oleh aparat Polsek Wajo. Pelaku adalah pacar dari teman wanita korban. Pemuda ini mengaku cemburu lantaran sang pacar lebih memilih bersama korban dibandingkan dirinya. Pelaku ini melihat kekasihnya dengan inisial RA duduk berdua dengan korban. Setelah itu seperti apa? Kemudian si pelaku karena merasa cemburu sehingga pelaku melakukan pembusuran dan mengenai pada lengan sebelah kanan korban. Lantaran masih di bawah umur, pihak kepolisian memberikan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan. Meski demikian, pelaku akan diancam dengan pasal 351 ayat 1. Selanjutnya, polisi akan menyita barang bukti berupa ketapel dan anak panah. Rama Pratama, Makassar, Kompas TV. Selanjutnya, saudara, ibu hamil ditandu lewat longsor. Peristiwa ini terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara, saudara. Warga harus menandu ibu yang akan melahirkan sampai melewati jalan terjal dalam hutan. Ini karena jalan yang tertimbun longsor. Seorang ibu yang hendak melahirkan harus ditandu sejauh 1 km melewati hutan. Peristiwa ini terekam di Desa Tanobato, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin kemarin. Keluarga dan warga bahu-membahu membawa sang ibu karena ambulans tidak dapat melewati jalan yang tertimbun longsor. Sang ibu dirujuk dari Puskesmas Muara Soma, Kecamatan Batang Natal untuk mendapatkan pertolongan segera dalam proses persalinannya ke rumah sakit di Kota Panyabungan. Ada warna. Ibu yang mau melahirkan, Bang, ya? Ibu yang mau melahirkan dari desa Lubon dari Lubon, Bang, ya? Ya, terus ke Muara Soma di klinik persalinan. Itu udah bincang-bincang sebenarnya. Iya. Mau dibawa ke Sumatera Barat kah? Apa ke Panyabungan, ya. Jadi berbagi informasi dari sama kepala desa sebelumnya. Mungkin kalau untuk dibawa secara ditandu mungkin bisa dari Sumatera Barat. Seperti itu. Itu pertimbangannya, sehingga diputuskan ditanggul dari sini, Bang, ya? Putuskan, dia kan pasiennya gawat darurat lah istilahnya. Sang ibu akhirnya telah mendapatkan pertolongan medis dan kondisinya bersama sang bayi sehat. Jalan lintas provinsi yang menghubungkan Desa Tanobato, Batang Natal longsor sejak 3 hari lalu. Petugas dan warga terus berupaya membuka akses jalan dengan menerjunkan alat berat. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan berita pilihan terakhir, saudara, 25 pasangan nikah massal. Dalam liburan akhir tahun, sebanyak 25 pasangan mempelai mengikuti nikah massal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan calon pengantin pun nampak larut dalam suasana haru melakukan ijab kabul di depan penghulu dan wali. Pak Prof, Bang Abang, gue dari bentuk subuh sampai bentuk sobek. Tradisi palang pintu mengawali prosesi pernikahan di Masjid Said Naum kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Tidak hanya satu pengantin, sebanyak 25 pasang mempelai akan menikah dalam nikah massal gratis yang digelar salah satu lembaga amil zakat. Pasangan calon pengantin pun nampak larut dalam suasana haru saat prosesi pernikahan yang dipimpin oleh penghulu mulai dilaksanakan di dalam masjid. Kebahagiaan terpancar dari wajah pasangan pengantin usai melakukan ijab kabul di depan penghulu dan wali. Rasanya alhamdulillah lega sih, Kang. Ya. Harapannya ke depan gimana? Harapannya ke depan ya pengen lanjut aja begitu. Enggak ini. Cukuplah, cukup satu, nggak mau ngulang yang kedua kalinya. Udah. Emang ini udah lama kayak nikah apa gimana? Nikahnya sih pengennya udah lama, ya, cuman baru mumpung ada ini kesempatannya ini kan, jadi ngikut aja gitu kan. Para pasangan pengantin bersyukur sudah sah menyandang status sebagai suami istri, sekaligus senang lantaran dapat menikah tanpa mengeluarkan biaya. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Jangan beranjak dulu, saudara, karena berita utama akan segera kembali usai jeda dengan informasi terpidana kasus korupsi yang juga mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Jakarta.
Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mood booster favorit gue nih. Mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain. Yang sedapnya berkari-kari. Dari Wings Food. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, terpidana kasus korupsi yang juga mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Jakarta. Lukas NMB meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Mantan Gubernur Papua ini mengembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 10.40 pagi tadi. Sebelumnya, Lukas NMB tengah dirawat di RSPAD Jakarta sejak Oktober lalu. Jenazah Lukas NMB telah dipindahkan pihak rumah sakit ke bagian pemulasaran untuk disemayamkan di rumah duka dan rencananya akan diterbangkan ke Papua pada esok hari. Sorotan berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Melangi, Sleman, Yogyakarta. Selama 1 bulan kampanye, Anies mendapat banyak aspirasi dan dukungan.
Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Al-Falahian di Melangi, Sleman pada Senin sore kemarin. Anies bersilaturahmi dengan pengasuh dan pengurus Ponpes. Anies juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menghadiri Haul Kiai Haji Jamrudin ke-27. Dalam kunjungannya, Anies menyerap aspirasi dan mendapat dukungan dalam pemilihan presiden 2024. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berkomitmen untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran pada Pilpres 14 Februari mendatang. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Festival Mangrove di Kabupaten Sumeneb. Saat ditanya oleh awak media perihal persentase kemenangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran, orang nomor 1 di Jawa Timur ini hanya menjawab singkat. Ia tak memberikan persentase, namun ia yakin Prabowo Gibran akan menang di Jawa Timur. Selasa siang, Hovifah menghadiri Festival Mangrove ke-6 yang ditempatkan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Selain menanam mangrove, ia juga menanam pohon cemara udang untuk konservasi. Terakhir Ibu mungkin ada berapa persen mungkin Ibu? Pokoknya menang. Bagaimana caranya? Para pedagang kaki lima komunitas nelayan dan milenial yang tergabung dalam relawan arus bawah berdaulat mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam orasi dukungannya, para relawan menyatakan siap untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud. Adapun strateginya, yakni memenangkan suara dari level terbawah, diantaranya kampanye ke rumah warga di kawasan Surabaya dan sekitarnya, serta berkampanye ke kelompok atau komunitas masing-masing. Relawan arus bawah berdaulat juga menargetkan siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud satu putaran di kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Sorotan berikutnya, banjir bandang dan longsor akibat hujan deras hancurkan jembatan penyeberangan di Rincan, Provinsi Catamarca, Argentina pada Senin pagi waktu setempat. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Tak hanya beradu gagasan, debat perdana calon wakil presiden diwarnai saling sindir. Tidak akan ada masuk. Gus Muhaimin kurang paham. Kapolda Metro Jaya siapkan surat perintah penangkapan jika Firly Bahuri kembali absen pemeriksaan Rabu besok. Itu nggak diindahkan, pasti kita keluarkan surat perintah. Jejak sejarah Gereja Tua Jakarta peninggalan zaman Hindia Belanda. Selengkapnya dalam laporan khusus. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. Cia baksos ya. Robo, hadang.
masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Banjir bandang dan longsor akibat hujan deras menghancurkan jembatan penyeberangan di Rincon, Provinsi Samarca di barat laut Argentina pada Senin waktu setempat. Hingga berita ini tayang, saudara, belum ada laporan korban jiwa, namun banjir dan longsor membuat kota Rincon terisolasi. Informasi lainnya, saudara, diterpa puting beliung atap rumah warga Duren Sawit, Jakarta Timur terbang lalu merusak beberapa rumah pada Senin sore. Inilah detik-detik atap rumah warga yang terbang akibat diterpa angin puting beliung. Kencangnya angin juga sempat menimbulkan percikan listrik, saudara. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun sebanyak 5 rumah warga terkena dampak akibat atap rumah yang terbawa angin. Dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Serang, Banten mengalami kecelakaan di depan kawasan industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang. Menurut saksi, di lokasi satu motor dari arah Serang melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali. Naas dari lawan arah datang kendaraan motor metik yang hendak berbelok sehingga kecelakaan pun tak terhindari. Saat ini kedua kendaraan sudah dibawa ke kantor polisi dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Hermina, Ciruas. Salah satu korban pengendara motor terpental dan masuk drainase. Waduh, kebo ya. Petugas medis dari Tim Kesehatan Popo, Posyandu Modern. Saudara, pelaku pencurian telepon genggam di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi sasaran amuk massa. Pelaku sempat kabur, namun dikejar warga ke Jalan Poros Trans Sulawesi. Saat pencurian, pelaku yang membawa senjata tajam mendekati karyawan toko yang tengah menanti calon pembeli, saudara. Para karyawan kemudian berlari keluar, sementara pelaku sempat mengamuk dan menendang etalase toko. Kasus ini kini ditangani petugas Polres Sinjai.
Informasi lain, sebuah mobil sedan menabrak tiang listrik di bahu jalan bypass Soekarno-Hatta, Lebak, Banten. Diduga sopir mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak tiang listrik. Bagian depan sebuah mobil sedan ringsek, saudara, setelah mobil menabrak tiang listrik yang berada di bahu jalan bypass Soekarno-Hatta, Lebak, Banten. Diduga sopir dalam keadaan mengantuk, saudara, sehingga kendaraan hilang kendali. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Namun, 2 orang penumpang mobil mengalami luka dan langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat ini, kendaraan sudah dievakuasi dan dibawa ke unit laka lantas Polres Lebak. Terima kasih saudara telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Algen Fridianto. Dan saya masih serta Regan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya selama merayakan Hari Raya Natal bagi Anda yang merayakan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh tak hanya beradu gagasan, debat perdana calon wakil presiden diwarnai saling sindir. Tidak akan ada masuk dan Gus Muhaimin kurang paham. Kapolda Metro Jaya siapkan surat perintah penangkapan jika Firly Bahuri kembali absen pemeriksaan Rabu besok. Itu nggak diindahkan, pasti kita keluarkan surat perintah. Jejak sejarah Gereja Tua Jakarta peninggalan zaman Hindia Belanda. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Pos TNI di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya diserang kelompok kriminal bersenjata. 1 personel TNI gugur dan 1 lainnya terluka. Banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh kian meluas. Jika sebelumnya air merendam 9 kecamatan, kini bertambah menjadi 12 kecamatan. Sinyal Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Khofifah pun mengklaim pasangan ini akan menang di Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi yang menjadi pilihan dan sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Nene Ama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Sebuah truk pengangkut batu bara terguling di dekat perlintasan kereta api Jombang, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, muatan batu bara ini tumpah dan mengakibatkan kemacetan yang panjang.
Diduga truk terguling akibat kelebihan muatan dan kondisi truk yang tidak layak jalan, saudara. Sebelum terguling, pengemudi truk pun mendengar suara patah dari bagian bawah truk. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas yang menuju ke kota Jombang dan stasiun kereta api Jombang mengalami kemacetan panjang. Polisi akhirnya mengalihkan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Saudara, polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku penggelapan mobil rental dengan modus merental puluhan unit mobil mewah yang kemudian dijual dan digadai. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah sempat mengintai pelaku yang sedang membawa mobil korban, saudara. Dari penangkapan pelaku yang berinisial IS, warga Bandar Lampung, polisi menyita 1 unit mobil rental. Pelaku diketahui termasuk dalam sindikat spesialis penggelapan mobil rental yang telah melakukan aksinya beberapa kali. Polisi menyebut penangkapan pelaku ini dilakukan setelah melalui serangkaian penyelidikan. Rental mobil, kemudian jual, ada yang juga digade. Nah, begitu, kalau yang digade, begitu yang terima gade minta uangnya kembali, dia nggak tebus. Dia cari korban lain, mobil diganti di situ sama yang terima rental. Kemudian mobil yang rental lama diambil. Nah, nanti nanya lagi sama, sampai bisa 3 sampai 4 kali. Saudara, 3 personel BNN tewas setelah menggelar pesta miras. Selain menyita barang bukti, polisi juga telah memeriksa 5 saksi. Kejadian bermula saat 9 personil BNN menggelar pesta miras usai manggung di bar salah satu hotel berbintang di daerah Sukomanunggal, Surabaya, saudara. Usai pesta miras, 4 orang mengalami gejala keracunan dan dirawat di rumah sakit yang berbeda di Surabaya. 3 orang akhirnya meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi telah memeriksa 5 saksi, mulai dari bartender, rekan korban, dan juga manajemen bar. Polisi juga telah menyita barang bukti dari lokasi kejadian. Untuk WAR telah dilaksanakan otopsi. Hasil belum bisa kami sampaikan hari ini. Kami juga masih menunggu sifatnya dari dokter yang melakukan otopsi. Kami sudah melakukan pemeriksaan 5 saksi. 5 saksi ini ada dari pihak bartender, kemudian ada pihak dari rekan-rekannya band itu sendiri, maupun dari manajemen lounge. Sorotan selanjutnya, saudara, Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan kasus penembakan tokoh masyarakat Sampang, Jawa Timur oleh orang tidak dikenal. Seorang tokoh masyarakat bernama Muarah yang juga relawan ditembak oleh orang tidak dikenal di Banyuates, Sampang, Madura pada Jumat pagi lalu, saudara. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian perut dan punggung. Penyidik telah meminta keterangan 11 saksi serta memeriksa proyektil dan CCTV. Polisi menyebut tidak ada unsur politis dalam kasus ini. Catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik, ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Diduga sedikitnya alat bukti dan juga saksi, saudara, membuat polisi kesulitan mengungkap kasus penembakan Muarah di Kecamatan Banyuates, Sampang ini, saudara. Sebelumnya pada Jumat 22 Desember, Muarah yang juga tokoh masyarakat Sampang ditembak orang tidak dikenal saat berada di depan warung di pinggir jalan. Korban mengalami 2 luka tembak hingga terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Peristiwa tersebut terjadi, yang bersangkutan sedang duduk di sebuah toko atau warung bersama 3 orang. Tiba-tiba dari arah selatan berboncengan sudah motor, berhenti di depan warung dan langsung melakukan penembakan terhadap korban atas nama Muarah tersebut sebanyak 2 kali.
Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Sampang, korban menjalani perawatan berupa tindakan operasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk memulihkan luka tembak. Tim penasehat Prabowo Gibran, Syafri Syamsuddin yang menjenguk ke rumah sakit menyebut kondisi korban sudah stabil dan telah keluar dari ruang ICU. Syafri pun berharap agar kasus ini segera diusut dengan tuntas. Tindakan penembakan yang ditujukan kepada Bapak Muara. Sedangkan untuk proses hukum, kita semua yakin dan percaya bahwa akan mengambil langkah-langkah yang tepat. Sorotan selanjutnya, Saudara, Pos TNI diserang kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. 1 personel TNI gugur dan 1 lainnya terluka. Dagu keluar sudah! Kapendam 8 Kasuari, Saudara, Kolonel Infanteri Syawaludin Abu Hasan mengatakan penyerangan pos dilakukan sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Akibat penyerangan tersebut, 1 personel atas nama Kopda Herdianto gugur karena tertembak. Sementara itu, 1 personel lainnya yaitu Praptu Franky Gulo terluka karena peluru di bagian perut. Ada korban. Satu meninggal. Oh, 1 meninggal ya. Ada berapa orang yang diserang, Komandan? Ya. Mereka serang pos itu. Oh, serang. Jam berapa ya, Komandan? Tadi siang itu, sekitar jam 2 lah. Jam 2 lewat berapa itu tadi? Ada berapa orang, Komandan, yang luka? Luka 1, yang 1 meninggal itu. Saudara, pabrik kimia di Tangerang terbakar, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Di terpa puting beliung, atap rumah warga Durensawit, Jakarta Timur terbang lalu merusak beberapa rumah lainnya. Kencangnya angin juga sempat menimbulkan percikan listrik. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Namun sebanyak 5 rumah warga terkena dampak akibat atap rumah yang terbawa angin. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari bangunan pabrik kimia di Jalan Raya Pajajaran, Kota Tangerang, Banten, Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api kian sulit dipadamkan. Ditambah lagi petugas kesulitan mendapatkan sumber air. Sebanyak 12 unit mobil damkar dikerahkan beserta 55 petugas untuk mempercepat proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mikrobus terbakar di Tol Cipularang Selasa pagi. Sebanyak 17 penumpang yang merupakan rombongan guru berhasil selamat dan keluar dari kendaraan. Seluruh bagian kendaraan yang merupakan milik KONI Kota Bekasi, Jawa Barat ini ludes terbakar. Diduga amplas kopling yang terlalu panas memicu kebakaran. Namun penyebab pastinya masih terus diselidiki. Usai jeda di Kompas Malam, Saudara, Prabowo Subianto mempersilahkan semua pihak untuk mengklaim bisa meraih suara terbanyak di Jawa Tengah dalam Pilpres dan meminta untuk menunggu dan melihat hasil penghitungan suara nanti. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah,
makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa. Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Mah, aku jatuh. Itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kok pakai itu lagi? Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Detol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Saya ucapkan selamat merayakan Natal bagi segenap umat Kristiani di tanah air. Penghujung tahun selalu menjadi momen yang baik untuk merenungkan makna Natal, menebarkan pesan Natal dengan saling berbagi dan saling mengasihi. Menyambut tahun baru 2024, mari senantiasa kita jaga harmoni, persatuan dan kesatuan dengan tetap prioritaskan kepentingan bangsa. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespons klaim Capres Anies Baswedan dan juga Capres Ganjar Pranowo soal suara di Jawa Tengah. Prabowo mempersilahkan semua pihak untuk mengklaim bisa meraih suara terbanyak di Jawa Tengah dalam Pilpres dan meminta untuk menunggu dan melihat hasil penghitungan suara nanti. Prabowo Gibran diusung oleh Gerindra dan juga Golkar yang pada pemilu 2019 lalu meraih suara terbanyak ketiga dan keempat di wilayah Jawa Tengah. Capres nomor 1 dan nomor 3 mengklaim kekuatan di Jawa Tengah itu diambil sama mereka. Kalau dari Pak Prabowo, Bapak soal relawan Bapak di Jawa Tengah. Kalau klaim kan sah. Semua orang boleh klaim, ya. Insya Allah nanti kita lihat. Sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menjadi magnet tersendiri bagi kandidat Capres-Cawapres untuk berebut suara. Capres nomor urut 3 Anies Baswedan mengklaim Jawa Tengah bukan kandang hanya satu partai. Anies juga bilang nuansa perubahan sudah terasa di Jawa Tengah. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah,
Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Menanggapi pernyataan Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan Jateng solid untuk memenangkan Ganjar karena sudah terbukti partai pengusungnya selalu unggul. Kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak Ganjar? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Ya, oke. Ya. Dalam 2 periode gelaran Pilpres dilaksanakan, 2014 dan 2019, Jawa Tengah menyumbang suara paling banyak untuk kemenangan Jokowi Yusuf Kala, juga Jokowi Ma'ruf Amin. Maka tak heran, perolehan suara Capres-Cawapres di Provinsi Jawa Tengah bisa mempengaruhi perolehan suara secara nasional. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan memberikan bantuan modal termasuk pelatihan bagi para pedagang pasar tradisional. Menurut Anies, pedagang memerlukan modal tambahan lewat pembentukan koperasi. Saat berkunjung ke pasar Flamboyan di Pontianak, Kalimantan Barat, Anies menerima keluhan terkait dengan kenaikan harga dan juga daya beli yang menurun. Anies mencanangkan program subsidi sewa lapak hingga pelatihan usaha para pedagang untuk meningkatkan kualitas pasar. Insya Allah perubahan akan terjadi. Kami nanti mengharap mereka membentuk koperasi, lalu diberikan bantuan permodalan. Karena salah satu masalah yang dikeluhkan adalah kekurangan modal. Nah, dengan adanya koperasi, mereka akan bisa mendapatkan bantuan permodalan. Kemudian yang kedua, kita akan berikan subsidi untuk lapak, supaya beban mereka menjadi berkurang. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan ulama So-Aceh sekaligus peringatan 19 tahun tsunami. Peringatan tsunami Aceh juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sambutannya, Saudara, Prabowo berterima kasih kepada Presiden RI ke-6 SBY yang telah membuat Aceh kembali bangkit setelah terjadinya tsunami pada 2004 lalu. Menurut Prabowo, banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tsunami di Aceh. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil, ya, dan antara lain bahwa kita harus bersatu, kita harus mengerahkan semua kekuatan kita untuk kepentingan rakyat. Dan juga suatu prestasi luar biasa, terobosan luar biasa adalah mencapai perdamaian, mengatasi, menyelesaikan konflik. Sementara itu, Saudara, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini belusukan ke pasar saat berkunjung ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Ganjar menyambangi pasar jamu Nguter. Ganjar dalam kampanyenya kali ini menjanjikan akan membantu perizinan peredaran jamu tradisional. Ia juga berjanji membantu membuka pasar jamu di luar negeri. Untuk membranding dengan kawan-kawan para duta besar, ya, kalau kantor-kantor duta besar kemudian jadi outletnya, sehingga ada tamu-tamu disuguhi jamu, lalu dia menceritakan, ada storytelling tentang jamu, rasa-rasanya bagian promosi yang cukup bagus gitu. Nanti kita akan dorong itu, biar kita menjadi pusat herbal dunia juga. Saudara, daerah pemilihan Jawa Timur 1 untuk DPR RI menjadi medan persaingan calon legislatif dari kalangan artis. Sedikitnya ada 6 nama artis dan juga selebgram yang bertarung di Dapil Jatim 1 untuk memperebutkan 10 kursi DPR RI. Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo menjadi dapil neraka di Pileg 2024 nanti. Pasalnya, selain dihuni caleg incumbent dan senior, Dapil Jatim 1 juga banyak caleg artis.
Setidaknya ada 6 caleg artis dan selebgram yang berada di Dapil Jatim 1. Di antaranya Ahmad Dhani, Andrea Hehanusa, Arzetti Bilbina Krisnamukti, Chef Arnold Purnomo, dan Tomli Wafa. Bermodalkan popularitas, para caleg artis sudah mulai kampanye untuk bisa mendulang suara warga Surabaya dan Sidoarjo. Karakter pemilihnya itu pragmatis, ya. Karakter pemilihnya itu pragmatis Surabaya maupun Sidoarjo. Maka dari itu saya ingin menyasar kepada pemilih pemula dan pemilih swing voter. Dan seperti yang saya bilang tadi, anak SMA aja ada 65.000 gitu ya. Saya berharap sih pasar saya, pemilih saya itu adalah pemilih pemula dan swing voter yang belum punya karakter pragmatis tadi itu. Pengusaha muda Surabaya sekaligus pegiat media sosial yang maju sebagai caleg dari PAN, Tomli Wafa, optimistis bisa bersaing dengan caleg artis lainnya dan caleg incumbent. Ya, saya pikir itu hal yang enteng ya, karena sekarang kita tidak lagi bukan permasalahan apa, karena anak muda ini keterwakilannya sekarang Mas Gibran anak muda, saya anak muda. Jadi kekuatan kita anak muda adalah bagaimana kemudian kita menciptakan ide-ide kreatif yang pada akhirnya orang-orang juga bisa melihat, apalagi ditambah dengan jumlah followers sangat signifikan. Karena kenapa? Jumlah follower 2 juta, kalau misalnya kita bikin 10% aja udah 200.000. Artinya memang tidak semuanya akan nyoblos ya. Elektabilitas pasti tidak akan kemudian langsung terhubung dengan popularitas. Tapi paling tidak ini membantu. Di Dapil Jatim 1, Surabaya Sidoarjo nantinya akan memperebutkan 10 kursi untuk DPR RI. 10 caleg incumbent Dapil Jatim 1 juga kembali bertarung di Pileg 2024. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Khofifah Indar Parawansa beri sinyal bakal dukung pasangan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 14 Februari mendatang. Informasi dan ulasannya usai jeda, kami kembali. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfood. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wingsfood. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Aku tetap latihan, meski keringat, bau kuman, penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takukan panasku. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar, bukan karena masuk kulkas, tapi karena masuknya generasi cerdas. Partai yang tegar diterjang badai, santuy di tengah bad day. Warna kuning yang gemerlap, itulah cahaya keceriaan dalam politik yang serius-serius amat. Tokoh-tokohnya berpengaruh lagi kondang, programnya jelas lagi nendang. Mari lanjutkan kemajuan. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua
Aqua 100% murni. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya, Elgin Fridianto. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat menuju Jakarta terpantau padat oleh kendaraan pemudik roda 2 yang akan kembali ke Jakarta. Saudara, puncak arus balik libur Natal jalur arteri Karawang, Jawa Barat menuju Jakarta dipadati oleh kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Padatan kendaraan pemudik terjadi di Jalan Raya Kelari hingga memasuki wilayah Karawang Kota. Di beberapa titik, kendaraan tersendat dan hanya bisa berjalan dengan kecepatan rendah, seperti persimpangan Karawang Timur hingga Terminal Kelari. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Khofifah Indar Parawansa beri sinyal bakal dukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di Jawa Timur pada Pilpres mendatang. Hal itu disampaikan oleh orang nomor 1 di Jawa Timur ini saat menghadiri Festival Mangrove ke-6 di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Meskipun yakin menang, Khofifah tidak memberikan rincian persentase kemenangan Prabowo Gibran yang akan diraih di provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat ini. Sambil tersenyum, Khofifah mengatakan bahwa paslon nomor 2 itu akan menang di Jawa Timur. Jurkam persentase di Jawa Timur apa ini? Terakhir Ibu mungkin ada berapa persen mungkin Ibu? Pokoknya menang. Jadi tak hanya suara di Jawa Tengah nih Saudara yang ramai dibicarakan, tapi suara di Jawa Timur juga patut diulas. Karena provinsi ini dengan jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat, Saudara. Lalu mampukah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Jawa Timur? Kita ulas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Mas Wawan Sobirin yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Mas Wawan, ini kita belum mendapatkan ataupun pernyataan resmi gitu dari Khofifah Indar Parawansa apakah masuk dalam tim suksesnya Prabowo Gibran, tapi yang menarik adalah sudah menargetkan kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Ini realistiskah atau bagaimana menurut Anda?
Mas Wawan. Halo. Halo. Halo Mas Wawan, mendengar suara saya? Terputus. Halo. Ya, kami akan mencoba memperbaiki sambungan komunikasi dengan Mas Wawan Sobirin selaku pengamat politik dari Universitas Brawijaya. Selamat malam Mas Wawan. Selamat malam. Ya, Mas Selamat Wawan. malam. Ya. Oke Mas Wawan, kita lanjutkan perbincangan kita nih terkait dengan bagaimana apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait dengan dukungan dan akan menyatakan target kemenangan untuk Prabowo dan juga Gibran di Provinsi Jawa Timur. Menurut Anda ini realistis akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa? Saya pikir ini bukan lagi sinyal, jadi sesuatu yang menurut saya mungkin terjadi. Kenapa? Karena 3 partai, salah satunya adalah Partai Gerindra, yang jelas pendukung utama dari pasangan Prabowo Gibran kan memang sudah menyatakan mendukung Bu Khofifah untuk maju kembali di Pilgub tahun 2024. Jadi saya pikir bukan sinyal lagi. Kalau saya melihat ini sebenarnya memang ini bagian dari dinamika politik yang terjadi di Jawa Timur, dan ini menarik menurut saya karena memang di pemilu 2018 lalu Bu Khofifah malah tidak didukung oleh Gerindra gitu kan, sehingga waktu itu Bu Khofifah didukung oleh Demokrat dan sebagainya. Tetapi sekarang ketika kita lihat memang peta politik sudah berubah, jadi saya pikir ini sangat wajar. Jadi ketika beliau, bagi saya sih bukan sinyal lagi, karena memang beliau sudah dinyatakan didukung oleh Gerindra dan juga PAN, dan satu partai lain lagi untuk maju di Pilgub 2020. Karena sudah didukung oleh partai yang mendukung Prabowo Gibran, sehingga bukan sebuah sinyal lagi ya kalau seandainya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur ini memberikan dukungannya ke Prabowo Gibran, begitu ya? Betul. Jadi saya pikir itu sudah sangat clear sebenarnya. Jadi garisnya sudah tegas. Jadi partainya sudah jelas mendukung beliau, dan saya pikir kan sederhana, di dalam kalkulasi politik itu sederhana gitu kan. Kesamaan kepentingan itu yang paling penting begitu. Karena pertanyaan selanjutnya adalah dukungan Khofifah ini apakah akan merubah suara di Pilpres terutama untuk di wilayah Jawa Timur sendiri menurut Anda? Kalau saya sih melihat begini. Jadi melihat Jawa Timur itu berbeda dengan melihat Jawa Tengah, dan juga berbeda dengan melihat Jawa Barat gitu ya. Kenapa? Karena di Jawa Timur itu ada 2 kekuatan utama ya, yang paling penting. Yang pertama adalah partai bercorak nasionalis, kedua adalah atau tokoh bercorak nasionalis dan partai bercorak nasionalis, kedua adalah partai yang bercorak dan tokoh yang apa istilahnya itu figur Islami gitu kan. Jadi itu 2 hal itu. Nah, kita perlu sadari bahwa Bu Khofifah ini adalah ketua muslimat gitu ya, dan hasil riset saya di Jawa Timur, terutama di wilayah Jawa Mataraman, itu sangat clear gitu kan, bahwa kekuatan yang bisa menandingi dalam tanda petik gitu ya di akar rumput, politik akar rumput di bawah itu, selain untuk bisa menandingi kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah hanya bukan partai, bagi saya malah muslimat gitu. Jadi di riset saya menemukan bahwa militansi muslimat ya, artinya organisasi Wings ya, organisasi saya perempuan Nahdlatul Ulama, itu sangat kuat perannya di dalam politik lokal di Jawa Timur, dan ini saya yakin juga bisa digunakan dalam konteks politik nasional. Jadi menurut saya target kenapa kemudian Bu Khofifah dari awal didukung oleh Gerindra itu strategi politik untuk kemudian menjadikan Bu Khofifah sebagai aset untuk tadi saya katakan tadi menjadi vote getter Prabowo Gibran di Jawa Timur, yang dalam hal ini memang sebagian besar wilayah di Jawa Timur itu kan dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu. Jadi terutama di daerah Jawa Mataraman. Jadi mulai dari Blitar, kemudian Kediri ya, kemudian Trenggalek, dan sampai apalagi nanti misalkan begini di daerah Ponorogo, kemudian Trenggalek, kemudian Pacitan, di situ adalah Partai Demokrat yang kuat. Dan Partai Demokrat itu adalah partai pendukung Bu Khofifah di pemilu 2018 lalu, yang mendukung Pak Emil gitu kan sebagai wakilnya. Dan Pak Emil adalah ketua Demokrat
pejabat Demokrat di Jawa Timur gitu. Jadi klop lah di situ gitu kan, karena Demokrat bagian dari koalisi Prabowo Gibran ya. Gerindra di pemilu. Ya, jadi saya pikir ya jadi ini saya pikir memang ya strategi ini bagian dari strategi yang dipakai oleh tim Prabowo Gibran ya dengan tadi menggandeng Bukopipa itu karena memang saya katakan tadi beliau punya pengaruh bukan hanya sebagai gubernur tetapi juga sebagai ketua muslimat yang punya punya pengaruh besar ya untuk menggerakkan grassroots dari wilayah Jawa Timur ya untuk mendukung Prabowo Gibran. Tapi apakah dengan pengaruh yang cukup besar itu akan mendongkrak juga, karena kalau kita lihat kan sebelumnya kan Bu Khofifah juga berada di ataupun tidak didukung oleh tidak semuanya partai yang mendukung Prabowo Gibran saat ini. Ya, saya pikir kalau di Jawa Timur itu memang seperti saya katakan tadi bahwa kekuatan yang dipakai itu selain Islam selain partai nasionalis, tokoh nasionalis adalah Islam tradisional gitu ya, yang terutama basisnya adalah di pedesaan, dan itu saya lihat luar biasa kekuatannya di sana. Oke. Nah, jadi nanti yang lain juga nanti adalah sebenarnya di Jawa Timur itu ada kekuatan, mohon maaf, ada kekuatan tarekat. Ini yang penting juga untuk dipertimbangkan nanti gitu kan. Nah, tarekat itu menjadi kekuatan politik yang sangat kuat begitu ya. Dan ini yang juga nantinya menjadi salah satu target dari Khofifah Indar Parawansa juga. Nanti juga bisa menjadi bagian dari. Ya, jadi karena memang ya ketika warga itu juga riset-riset saya di Jawa Timur itu menemukan bahwa warga di Jawa Timur itu memang relatif dinamis dalam konteks pilihan begitu. Oke, jadi kalau menurut Anda nih dukungan Khofifah ini bakal merubah suara Pilpres di Jawa Timur ya? Ini perubahannya signifikan nggak menurut Anda, Mas? Ya, saya belajar dari pemilu kepala daerah yang dimana awalnya itu dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pemilu kada tahun 2020. Ya, di situ sebagian besar itu dikuasai oleh PDIP. Tapi kemudian ketika bertanding menghadapi koalisi dari PKB itu kemudian menjadi berbalik arah gitu ya. Nah, maksud saya gini, kekuatan PKB itu kekuatan PKB itu tidak didukung dalam konteks mesin partai, tetapi ada juga mesin politik yang lain yang saya katakan adalah salah satu adalah organisasi perempuan. Yang di situ ada Bu Khofifah sebagai pemimpinnya ya. Gitu ya. Bu Khofifah sebagai pemimpinnya itu. Terus kemudian juga kalau jenengan lihat di pemilu tahun 2019 lalu gitu ya, kita juga mohon maaf di pilkada 2018 lalu gitu kan, Bu Khofifah melawan koalisi besar PDIP kalahkan gitu ya di dalam pilkada 2018, sehingga artinya simpul-simpul yang dipakai di dalam pilkada 2018 itu masih bisa diaktifkan kembali begitu kan. Nah, kompetitornya Bu Khofifah, Gus Ipul, tapi kemudian sekarang mendukung Bu Khofifah, maka itu menjadi saya katakan tadi itu strategi yang memang dipakai untuk kemudian tadi memenangkan Prabowo Gibran atau untuk meraih suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Tengah kan memang sudah susah digoyahkan gitu kan. Makanya saya katakan tadi melihat politik Jawa Timur itu dalam konteks politik elektoral berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat begitu. Baik. Kita nantikan ya seperti apa nih dukungan yang disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa. Apakah ini juga nanti akan secara langsung disampaikan oleh Khofifah sebagai tim ses dari Prabowo Gibran. Kita nantikan nih apa langkah politik dari Khofifah Indar Parawansa selanjutnya. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Brawijaya Mas Wawan Sobirin telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda, Kompas Malam masih punya informasi lain, yaitu banjir melanda 12 kecamatan di Aceh Utara, Provinsi Aceh. Lebih dari 1.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi.
itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Detol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu, pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, banjir meluas di Kabupaten Aceh Utara Aceh. Sebelumnya banjir melanda 9 kecamatan di Aceh Utara. Kini bertambah menjadi 12 kecamatan. Banjir yang melanda di Kecamatan Loksukon, Kabupaten Aceh Utara hingga Selasa petang terus meluas, saudara. Akibat banjir ini, aktivitas warga lumpuh. Petugas terus melakukan patroli ke permukiman penduduk guna memantau warga yang ingin dievakuasi keluar dari permukiman. Berdasarkan data pemerintah setempat, lebih dari 1.000 kepala keluarga telah mengungsi. Banjir juga melanda 3 kecamatan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, saudara. Ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Bencana banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten 50 Kota, diantaranya Kecamatan Kapur 9, Kecamatan Pangkalan, dan Kecamatan Harau. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tim SAR berupaya mengevakuasi warga terdampak banjir. Selain merendam permukiman, curah hujan mengakibatkan 30 titik akses jalan dari Sumatera Barat menuju ke Pekanbaru Riau longsor. Pihak kepolisian mengalihkan kendaraan yang hendak ke Riau maupun sebaliknya. Sementara itu, petugas dan beberapa alat berat diturunkan ke lokasi untuk membersihkan jalur yang terdampak longsor.
Sorotan lain saudara, tim penyidik gabungan dari Polda Sulawesi Tengah memeriksa 14 saksi terkait dengan tungku smelter yang meledak pada 24 Desember lalu. 14 saksi yang diperiksa adalah karyawan perusahaan. Polisi juga melibatkan tim penjinak bom untuk mendeteksi adanya bahan peledak. Sebelumnya saudara, pada Minggu 24 Desember, tungku smelter PT ITSS meledak, 59 orang menjadi korban. Hingga kini, 18 orang dinyatakan meninggal dunia, terdiri dari 8 warga negara asing dan 10 warga negara Indonesia. Kemudian untuk saksi yang diperiksa sudah lebih kurang ada 14 orang sampai dengan saat ini. Kemudian dari pihak Polda juga telah menambah lagi membackup penyidik ke Polres Morowali. Sebelumnya sudah di backup satu tim, kemudian ditambah lagi satu tim penyidik. Tim pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenagakerjaan menemui korban ledakan tungku smelter di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Tim pengawas juga sudah melihat lokasi kejadian, namun tidak diperkenankan masuk karena tim gabungan masih melakukan olah TKP. Bila ditemukan pelanggaran SOP, Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi. Dari pihak perusahaan juga akan disampaikan sesuai dengan hak-hak sesuai dengan peraturan yang didapatkan, dan perusahaan juga menyampaikan nanti ada santunan tersendiri yang akan diberikan. Dan kami kemarin sudah ke TKP, tapi kami kemarin belum diizinkan masuk karena kondisinya itu informasi dari Kapolres itu kemarin ada tim Inavis ya. Terkait SOP-nya apakah ada indikasi pelanggarannya? Kami belum tahu, kami belum bisa menyampaikan karena kami belum mendapatkan. Terima kasih. Perkembangan terkini terkait dengan kasus ledakan tungku smelter di Morowali akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Patarudin. Selamat malam, Patar. Jadi update terbaru terkait dengan hasil pemeriksaan soal ledakan ini apa? Ya, Yasir dan pemirsa, pada malam ini kami menyampaikan perkembangan dari pemeriksaan sejumlah saksi oleh tim gabungan yang sudah melakukan investigasi di Kabupaten Morowali. Ya, tadi saya sudah menghubungi Kapolres Morowali menyampaikan bahwa sejauh ini pihak penyidik masih terus bekerja. Kemudian tim lapor dan Inavis juga masih terus melakukan olah TKP hingga malam ini belum bisa disampaikan apa hasil sementara dari olah TKP maupun pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian saksi yang diperiksa hingga malam ini sudah mencapai 14 orang. Itu merupakan karyawan, baik karyawan dari tenaga kerja Indonesia maupun karyawan dari tenaga kerja asing. Ya, Sir. Baik, kemudian untuk korban luka sendiri, kondisi mereka seperti apa saat ini? Ya, untuk kondisi pasien-pasien yang masih dirawat hingga sore tadi itu masih terdapat sejumlah yang sedang dirawat dan kondisinya memang mengalami luka bakar. Ada beberapa pasien yang direncanakan besok akan melakukan operasi. Kemudian juga ada pasien yang dilakukan rujuk. Salah satunya dirujuk ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan siang hari tadi juga ada 2 pasien yang diterbangkan menuju Jakarta. Dan 2 lagi itu keluar dari rumah sakit Morowali, tapi saya belum mendapat konfirmasi dia akan dirujuk ke mana. Ya, lanjut. Kemudian dari korban luka yang dirawat ini, apakah semuanya warga negara Indonesia atau ada warga negara asing? Sejauh ini masih terdapat warga negara asing dan tenaga kerja Indonesia yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali, karena memang belum sepenuhnya sembuh, masih harus dalam proses perawatan. Kecuali pasien dan keluarga meminta untuk dilakukan rujuk, itu perusahaan itu menyiapkan fasilitas untuk rujukan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Patarudin atas informasinya terkait dengan update kasus ledakan tungku smelter di Morowali. Dan saudara, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta pada arus balik libur Natal padat lancar dari arah Bandung menuju Jakarta. Imbas peningkatan jumlah kendaraan membuat pengemudi hanya bisa melaju dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Selain itu saudara, kepadatan kendaraan juga disebabkan karena kondisi jalan yang menurun dan berkelok,
yang membuat pengendara mengurangi kecepatan kendaraannya. Diperkirakan kepadatan kendaraan arus balik libur Natal terjadi hingga Rabu dini hari nanti. Jumlah kendaraan di Puncak Bogor, Jawa Barat pada arus balik libur Natal terpantau padat. Diprediksi hari ini, saudara, adalah puncak arus balik. Untuk mengurai kemacetan, petugas Satlantas Polres Bogor sejak siang telah memberlakukan sistem satu arah ke Jakarta secara situasional. Berdasarkan data sementara hingga Selasa siang tadi, saudara, jumlah kendaraan yang melintasi puncak, baik kendaraan yang naik maupun turun, berjumlah 80.000 kendaraan. 12.50 kita melaksanakan rekayasa lalu lintas, yaitu one way menuju dari arah puncak menuju arah Jakarta, di mana kita lihat untuk arus kepadatan dari arah puncak cukup panjang, menjadikan kita mengambil keputusan untuk mengambil rekayasa jalan untuk one way sampai dengan Jakarta. Saudara, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan diberangkatkan ke Papua esok hari melalui Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya usai jeda. Kami kembali. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana Bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lansano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih?
Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Sebuah truk pengangkut batu bara terguling di dekat perlintasan kereta api Jombang, Jawa Timur, saudara. Meski tidak ada korban jiwa, muatan batu bara yang tumpah mengakibatkan kemacetan panjang. Diduga truk terguling akibat kelebihan muatan dan kondisi truk yang tidak layak jalan. Sebelum terguling, pengemudi truk pun mendengar suara patah dari bagian bawah truk. Akibat kecelakaan ini, saudara, arus lalu lintas yang menuju kota Jombang dan stasiun kereta api Jombang mengalami kemacetan panjang. Polisi akhirnya mengalihkan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Saudara, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB tiba di rumah duka Sentosa RSPAD. Jenazah akan diberangkatkan besok melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jenazah Lukas NMB tiba di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada sore tadi. Pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat, keluarga Lukas NMB pun melakukan ibadah pelepasan jenazah. Jenazah Lukas NMB akan diterbangkan ke Papua menggunakan pesawat pada pukul 11:30 malam esok melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian dan memberikan kesempatan kepada yang lain. Jadi beliau tidak ada dropnya. Tadi kira-kira jam 9-an beliau bangun, lalu ada yang biasa menemani. Beliau turun dari tempat tidur. Kemudian hanya berdiri kira-kira 1 menit, lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri, maaf saja beliau sudah tidak ada napas lagi. Itu saja. Jadi tidak ada tanda-tanda beliau drop. Bulan Oktober kalau nggak salah ya. Sebelum putusan pengadilan, beliau sudah menjalani perawatan dan sudah beberapa kali cuci darah juga. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir, Nenek Ama, pamit, selamat malam, salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh